Oke, selamat siang teman-teman IKFEB Unpad. Hari ini perdana ya. Ini bersejarah banget nih, Bung. Lo adalah alumni FE pertama nih, perdana alumni bercerita. Jadi Oh, iya, iya. cukup 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 bersejarah nih, Pak. Ntar gua pin lu dulu ya. Siap. Admin. Oke. Jadi eh sebelum sebelum kita mulai ngobrol kali ya. Kita udah lama banget nggak ngobrol kan? Bung? Udah lama banget ya, berapa Iya, puluh nggak tahu. tahun. Iya, jadi di kafe menyatukan kita kembali. Ya, dan Oke. jadi ini adalah event pertama ya, talk show pertama perdana dari divisi Alumni Experience Engagement eh, di kegiatan atau di talk show alumni bercerita. Nah, profil pertama yang diangkat ini profil Bapak Agung Dwi Prakasa Simanjuntak. Eh, Terima kasih banget udah join. Nama gue aneh banget ya. Ada Jawanya, ada Batak. Iya gitu. Habis itu kuliahnya akuntansi, tapi Iya, profesinya, iya, keyboardnya iya. agak beda nih, makanya. Keyboardnya agak beda. Iya, Ada makanya sekarang. suaranya lah. Iya, nggak yang cuma kelak-klik dong gitu ya. Gua mau karena alumni bercerita ini kan sangat casual ya. Jadi Ya, kita ya. kita nggak yang kita mungkin nanti akan bahas teknis ya. Gue sangat 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 penasaran. eh Juga nanti gue pengen bahas juga yang kemarin lagi rame tuh Agnes Iya. Monica kemarin baru menang, Makan. ya Sebenarnya gue kan? malas bahas itu. Cuma ya udahlah. Tapi Mumpung. gue rasa orang mesti tahu gitu Mesti ya. tahu ya, Karena betul. lu adalah orang yang ini industri lu gitu. Iya, iya. Pengen tahu view lu. Ya, gue juga nggak tutup mata sih soal itu. Tuh, karena lu juga nulis kan. Iya, iya. Lu tuh juga produk lu adalah eh, apa musik yang itu juga harus dijagain Iya, karena dia iya. punya nilai nilai monetary value. Nah, mungkin gue tapi sebelum ke sana gue mau start dari how it all started gitu. Karena gue tahu lu waktu di kampus orang yang punya lu adalah salah satu yang jarang kita temuin di kampus tuh, lu tuh adalah orang yang lu seorang multi instrumentalis. Iya. Nah, awalnya gimana sih? Lu tertarik musik tuh belajarnya segala macam? Awalnya tuh dulu tuh waktu kecil kali ya, waktu kayak sekitar SD atau SMP gitu, bokap tuh sering ngajak gua ke kafe. Hmm. Jadi waktu kalau gue nonton band-band gitu gue ditemenin sama bokap nyokap gitu. Jadi karena ditemenin terus gue ngeliat kayak, wih seru banget ya main drum, main bass, main keyboard gitu. Jadinya gue pengen bisa deh gitu, pengen bisa deh gitu. Terus begitu kebetulan pada saat itu Berapa orang ini? tua gue, Hmm. ya Dah, pada saat muter. itu orang tua gue itu kayak ya udah mau belajar apa, mau belajar gitar, mau belajar piano, ya udah akhirnya di provide lah gue sama orang tua gue untuk kayak nah, lesnya, alatnya, jadinya waktu kecil itu gue emang les piano jujur. Oke. Terus ya seperti lah kayak anak kecil belajar musik piano klasik membosankan ya. Jadi jadi kayak main gitar aja deh, main gitar aja deh. Akhirnya gue main gitar sampai SMA. Nah di SMA itu nah, kalau dan menyentuh pas kuliah, seperti yang Bapak Ogi tahu, gitaris melimpah kan di Unpad waktu itu. Oh, Gue jago-jago. Terus ya. kayak gue minder gitu, kan banyak banget yang jago ya gitu. Instrumen apa ya yang jarang orang ada. Ternyata keyboard jadi salah satu pilihan sih karena sebetulnya gue suka banget suara piano kan. Kan kalau dulu zaman dulu tuh di tiap rumah-rumah orang-orang zaman dulu tuh pasti ada piano upright. Gue nggak tahu kenapa tapi itu. Hmm. Ya kan pasti ada piano-piano yang di dinding gitu dan itu gue suka banget Ya. sama suara piano dari situ. Nah, keyboard yang pertama yang gue beli pun jenisnya namanya digital piano. Karena keyboard Hmm. itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang bisa buat karaoke segala macam, tapi yang gue beli pertama tuh emang digital piano. Jadi ya basically sebetulnya suara piano gitu yang dikeluarkan gitu. Oke. Bukan suara yang aneh-aneh gitu. Jadi dari situ dari kuliah lah intinya akhirnya gue eh menekuni lah gitu. Termasuk selama gue kuliah di Unpad ya. Oh, cuman gini, Hmm. eh kan dari kecil tuh.
Lu Heeh. awal piano dilesin, lu juga pasti karena klasik dipaksa baca partitur berarti kan. Iya, iya. Eh, tapi kalau ngebandnya gitu ya, itu Ngeband ya. mulai kapan? Ngebandnya itu sebetulnya mulai dari SMP kelas 3. Hmm, Karena gue yang ikut audisi gitu loh, ikut audisi festival zaman dulu tuh. ya. Agak panjang sebetulnya ya dari Zaman yang di SMA, tapi itu juga sebagai gitaris. Tapi itu kan yang nggak bisa dibilang profesional ya, karena kita suka sama suka aja gitu ketemu. ya. Nah, kalau kenapa gue bisa semuanya? Karena waktu yang tadi gue bilang gue di provide itu, bokap tuh bikinin studio soalnya di rumah. Oh gitu. Iya, beliin drum, beli Disewain gitar, atau beli bass, nggak sewain buat pribadi aja. oh oke. Jadi Teman-teman dari situ, datang main. ya namanya anak kecil ya, anak-anak SMP, bocah-bocah gitu, bawa temennya, gerabuk-gerubuk, jadi akhirnya bisa semua gitu. Awalnya dari situ sih. Awalnya itu ya Awalnya sebetulnya. itu. Terus ada juga kita ngajak kakak kelas yang lebih jago, kita belajar sama dia gitu. Dia juga seneng main karena kan ada Iya, studio. iya. Kalau sekarang istilahnya abang-abangan ya. Abang-abangan aja. Abang-abangan ya, bener-bener. Ya ngajarin chord-chord aneh Ya gitu-gitu. kayak Abang Pras itu kan, Abang Iya, iya. Pras. Ada nih, ada prasnya. Ada. Nanti Wih, nanti wih, nanti wih. nanti link yang kemarin kita main di kampus kita gua taruh di Boleh, link boleh. kita ya, gitu kan. Ya intinya Ya begitu. itu, Terus, eh, itu dulu apa? Kan sebetulnya lu tadi tertariknya karena ngelihat orang ngeband di kafe gitu kan. iya, iya. Kafe terus belajar tapi Hmm. pertama kali awalnya berarti di SMP kelas 1 SMA tuh yang ngeband awal gitu ya festival. Nah, Iya. yang akhirnya itu jadi apa? Jadi rutinitas itu adalah sesuatu yang lu Jadinya lebih ke eh, hobi ya. ya. Kayak hobi ya. Jadi awalnya tuh hanya hobi kayak kan kalau hobi itu kan kayak kita kan kalau zaman dulu kalau hobi itu harus ya jadi berarti. Jadi waktu kosong dikit harus, waktu kosong dikit harus gitu. Jadi kayak bermusik itu jadi kayak suatu urgensi yang akan gue lakukan setelah pulang sekolah gitu. Jadi pulang sekolah tuh semangatnya untuk ngeband. Udah janjian tuh di kelas ya kan. Ntar rumah gue ya, kita bikin ngeband yuk lagu Raja ya. Jeng 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 udah gitu aja udah. Jadi emang urgensinya itu adalah bermusik itu jadi hobi gitu Ya, awal. tapi di sekolah dan Hmm, di sekolah berarti lu ketemu lawan kan sebetulnya gitu ya. ketemu dong. Makanya Kan makanya jadi hobinya jadi jadi berjalan lahir. gitu kan. Termasuk di Unpad ya. Karena kan banyak ya di Unpad itu kayak teman-teman kita yang seangkatan yang senior dan junior tuh pada bermusiknya luar biasa ya menurut gue waktu itu ya. Ya, Dengan jumlah maksud gue Unpad kan mahasiswanya nggak banyak, nggak terlalu banyak lah, nggak mungkin nggak kayak kampus lain gitu. Tapi ya, persentasenya yang bermusik itu jauh lebih banyak gitu menurut gue ya, ya. gitu. Jumlahnya lumayan sih karena Banyak, yang punya cerita mirip kayak lu juga banyak banyak banget. ngeband dari SMA gitu kan Dari seperti SMA tuh Bapak banyak Pras banget. juga Ya termasuk. mungkin karena Bandung kali ya. Bandung kan nggak juga sih. Lu waktu milih akuntansi Unpad Hmm? itu ada juga pertimbangan lu milih Bandung karena supaya bisa Nggak ngeband ada. atau itu gimana ceritanya lu milih akhirnya milih apa? Kalau milih akuntansi Unpad tuh pilihan kedua sebetulnya. Pertama apa? Pilihan pertama akuntansi UI. Kenapa? Gue Oh, mau jadi oke. peneliti JGTC. Alasannya Alasan itu alasannya sebetulnya. Sebetulnya gue agak kecewa sih. Aduh nih kalau di Unpad ya, nggak ada JGTC nih atau yang sejenis ya. Tapi alhamdulillah ya. untungnya yang mendekati akhir-akhir Hmm. Unpad bikin, tapi hukum Kampung Ya, Jazz yang jadi Kampung Jazz saingannya. ya. Di Masih situ ada nggak tuh yang nggak tahu ya? ada, Mungkin masih ada Kampung Jazz. masih ada Gue ya? main Masih ada. pertama. Oh iya. Iya, gue main pertama. Iya, gue termasuk yang main nama band gue gitu. Oh Band iya jazz. ya. Gue punya band jazz juga di Bandung kan. Tahun berapa tuh waktu itu? Aduh, itu tahun 2006 deh kalau nggak salah. 2006 ya. Gue masih di masih di Unpad kok itu. Dan Iya yang kan kita kan bikinnya anak hukum untungnya. iya Anak iya hukum tuh yang jadi tuh kan kalau di Bandung itu ada ini kan ada klub jazz. iya iya. Nah, Oke. Lu menurut lu ngebantu nggak sih? Kan lu awalnya klasik kan, berangkat dari iya klasik. iya, Itu gue klasik. assume kayaknya nggak terlalu panjang lama banget ya lesnya. Hmm. Sisanya lu belajar sendiri atau gimana? Kalau klasik tuh sebetulnya lebih kepada kayak dibilang ngaruh, mungkin kalau teori ya ngaruh. Hmm. Secara teori itu ngaruh banget. Jadi Hmm. emang karena di sana kan selain selain dilatih emang baca-baca not, lu dilatih hearing kan sebetulnya.
Hmm. Nah, sebetulnya itu yang paling penting sih. Jadi kayak kita tuh dibenerin gitu. Kalau ibarat kata kalau bayi kalau jalan tuh pakai kaki jangan pakai tangan kayak gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. terus kalau misalkan makan tuh pakai tangan gitu. Kalau nyium tuh pakai hidung, jangan pakai mulut kayak seperti itulah gitu di musik tuh. Kalau musik klasik tuh ngajarin itu sebetulnya. Cuma penting nggak pentingnya sebetulnya menurut gue nggak harus belajar klasik kan sebetulnya untuk buat ngerti itu gitu. Lo bisa Hmm. belajar sendiri. Cuma emang basicnya tuh kalau klasik itu pada akhirnya gue jadi tidak terlalu suka musik klasik atau sedikit membenci lah karena menurut gue terlalu kaku gitu. Hmm. Jadi gue akhirnya kenapa akhirnya gue otodidak gitu. Gue belajar Karena sendiri. pakem ya, ada pakem ya. Kalau Eh, cara pakem karena pakem. menurut gue musik itu harusnya supposedly tidak terkotak-kotakan gitu. Ya. Tidak tidak jadi kayak aset eh Iya, iya, iya. Liability, equity liability, gitu ya, nggak equity gitu ya. nggak gitu musik itu. Ya, 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 ya. Hmm. Tapi lu dengerin segala macam kayaknya karena faktor lokal. Dengerin, Semua, dengerin. semua, Semua musik gue dengerin. semua, iya. Karena lu adalah, Dangdut koplo pun gue dengerin. ya, karena lu memang di kampus tuh bukan hanya yang multi instrumentalis, tapi juga semua genre lu dengerin. Gue inget Ah, banding anak-anak yang mungkin agak selected di satu doang. hmm. Nah, pada saat lu udah kuliah, Hmm? kan lu tadi lu bilang tadi sempat ada band jazz ya, sempat yang Iya. satu itu di Hmm. Hukum. Kita juga sempat main juga bareng Iya. iseng-iseng di kampus. Nah, eh, sebelum itu gitu atau di Hmm. awal-awal, lu bisa bukan bisa ya, perjalanan band lu gimana sih waktu yang pas di Bandungnya? Gue pas di Bandung ya. Jadi kalau Ah, ah. di Bandung tuh mungkin gue bisa ceritanya kisah gue ya, karena gue nggak punya band yang emang solid banget, bukan solid ya, yang cuma satu gitu. Karena di Bandung tuh gue start karirnya itu di Bandung itu sebetulnya mulai profesionalisme gue di musik itu dari Bandung sebetulnya. Hmm, Gue tuh reguler di Bandung dulu. iya, iya. Di Tahun berapa kuliah, tuh mulai reguler? pas kuliah, Pas kuliah? pas kuliah 2000 mulai dari 2005 lah, dari Tahun 2000 dua ke tahun tiga ya. tahun Nah, ketiga. itu gimana ceritanya? Lu bisa ngakses ke sana? Awalnya gimana? Awalnya karena biasa ada power of teman kosan. Oh, teman kosan. Teman kosan gue ada yang punya band reguler. Di kafe apa waktu itu? Waktu itu Ya, di Fame di Fame. Station, terus kalau nggak salah Rutin, tuh ada di rutin. Dago tuh sekarang Stone Nah, Cafe tau gak sih? Stone Cafe tahu? Stone Tahu Cafe kan? tahu. Nah, gue Iya. juga main di situ tuh gitu. Jadi awal apa diajak? Ayo gue mau. Diajak awalnya, jadi kayak bantuin gue dong, gue lagi nyari keyboardis nih gitu. Oh, oke, Ya oke. udah akhirnya gue Gabung bantu, sama dia. ya, bantuin dia segala macem. Ya main dari situ. Tapi gongnya itu pada saat waktu itu gue udah ada event gitu. Vokalisnya itu namanya Teh Manik. Manik. Manik Maluna. Selepas kau pergi, akhirnya gue jadi Oh, Sejana Luna. oh Itu iya ya. Lu sempet iya. lama sama Manik gak? Sama 2007. Malaluna ya? Iya, 2007 itu. Itu waktu album kedua kan berarti bener gak? Album kedua yang bukan Iya album kan? kedua, album yang Eh, terbaru tuh lagunya apa gitu. Lagunya agak al- sedih sih. album Lagunya agak minor gitu, gue lupa lah. basisnya masih basis udah bukan basis yang Bukan, lama bukan. ya kan? Bukan. Lalu Lunanya cuma 3 orang. Si Iya kan basisnya cabut kan? pasti Ya. cabut ya Kayak 3 orang Under itu. You Know Why kan? Iya, oke. Ya. Tapi total timnya jadi 6 personel di atas. Nah, itu tuh gimana? Dari Fame. Maksudnya dari band Ada lo yang event lah, ada event. Ada satu Fame. event dan eventnya by the way di Jakarta, di Gedung Kesenian Nggak Jakarta. sengaja apa gimana gue maksudnya? Gimana sih Waktu ceritanya? itu ada jadi band gue, ada band reguleran gue juga lah gitu di Ah, Bandung. Diundang ke Jakarta. Nah, tapi kan si Manik kan as a MC diundangnya. Tapi oke. panitia minta Teh Manik, tolong dong nyanyiin 1 2 lagu gitu. Oh, oke. Ya udah boleh gitu. Terus akhirnya dia nyanyi, ya kan kayak kita latihan ya jadinya sama dia ya. Nah, gimana tuh coba gue ngebantuin gue gimana Terus tuh gitu? tiba-tiba Manik cerita, kan gue lagi iseng, lagi mainin lagu Selepas Kau Pergi, kan gak pernah ada pianonya kan. Teh Oh, nyanyi teh itu kan gitu. versi gitar soalnya kan Belajar yang. gitar kan. Terus pas dia ngerasain kayak, ih enak juga. Dia bilang gitu. Terus gue ngomong sama band gue, bantuin band gue ya. Hah serius teh? Oh Ya udah gitu. ayo. Jadi awalnya tuh karena lu messing around Messing dengan around aja. di pas lagi di venue lagi Iya. mungkin belum mulai kali itu ya jalan apa Pas lagi belum mulai dan pada saat kan ada lagi sesi latihan juga sebelumnya kan. soundcheck Kayak apa gitulah gitu Hamin, aja. Hamin berapa harinya juga ada Oh latihan lagi juga. JR gitu ya Iya, iya, mungkin iya. ya atau Jadi lagi kayak suruh main ini terus dia suruh kayak main ini, suruh main itu. Jadi kayak lucu nih gitu karena lu mainin versi keyboardnya gitu kan. jadi lebih 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 kan lagunya kan sebetulnya sedih kan. Selepas Betul, kau betul. pergi kan. Nah, itu bikin tambah nangis lagi. Jadi kayak dia kayak message-nya dapet gitu menurut dia gitu. Oh gitu ya.
Ya awalnya gitu, cobain yuk sama Karena Puls memang dia gitu. nggak punya keyboardis dulu kan memang Emang nggak memang ada keyboard. four piece gitar bass Four doang piece kan. gitu aja. Akhirnya gue diajak latihan, tapi latihan dulu nggak apa-apa nggak gue nggak boleh. Ada di base campnya, gue lupa nama daerahnya. Deket kampus, Hmm. deket kampus apa sih? Aku lupa. Pokoknya adalah tempat base campnya. Yang akhirnya gue ketemu sama Kang Boy, drummernya. Gue lupa nama gitarisnya siapa, Kang siapa. Akhirnya cobain, cocok nih. Ya udah, minggu depan berangkat. Nah, kemana? Berangkat kemana? Ih, berangkat deh. Luar kota serius, ayo berangkat ya udah. Akhirnya udah dari situ deh. Ya, jadi lu sempat hilang dari kampus tuh itu gara-gara itu juga ya Pak. Ya, gara-gara ya sebetulnya dari awalnya kan sebetulnya gara-gara bokap kan. Bokap gue meninggal kan pas di 2007. Makanya kenapa gue agak itu kan gue kecelakaan dulu sebetulnya. Iya, Ada ya, gue kecelakaan ngerti. motor. Nah, Ya, kecelakaan motor itu yang bikin gue ke Jakarta untuk 3-4 bulan buat recovery. ya, Fri. Plus bokap meninggal. Itu kan gue harusnya di 2007 itu sama band jazz gue tuh gue harusnya main di Java Jazz. Hmm. Java Jazz 2007. Ya. Nah, karena gue kecelakaan dan bokap meninggal, jadinya gue tidak main. Tapi sama Laluna itu sebelum 2007 ya? Sebelum berarti Sebelum ya. 2006 lah, sorry, sorry. 2006, 2006, 2007. Berapa tahun tuh lu sempat bantuin Laluna Kalau buat? lalu nasi mungkin 2 tahunan ya. Lumayan ya, 2 tahun ya, lama Dua juga. tahunan. Tapi nggak karena kan kalau session itu kan apalagi kalau waktu waktu itu kan Aluna udah nggak yang meledak banget ya. Hmm. Dan secara personelnya juga kayak si si Teteh Manik tuh dia lebih banyak seringnya tuh kan dia kan dailynya kan apa Isi. radio kan, Oh iya penyiar iya, betul. Heeh. di radio waktu itu. Iya Dan iya. sebetulnya jadi lingkungannya di Bandung tuh kan lingkungannya sempit ya antara radio dan musik tuh deket banget gitu. Jadi kayak tempat tongkrongan gue ya radio gitu. Jadi nongkrong sini lah kita banyak ngobrol gitu. Jadi inilah gitu kayak eh, nggak sering-sering banget juga sebetulnya manggung gitu. Mungkin Nah, sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. kalau yang band jazz yang tadi lu bilang itu yang sama teman kosan, teman Iya, kalau band jazz beda lagi. Kalau band jazz itu gue ini sebetulnya band jazz gue adalah Pride Campus di Bandung. Karena Nah, mewakili semua. Ada Unpad, ada ITB, dan ada Unpar. Ada semua tuh. oke oke Ada oke. semua. Iya, iya. Nah Tapi ini itu semua benar-benar mulai dari teman kosan ya. eh kalau yang ini enggak, kalau Hmm. yang Benjes, gue sebetulnya punya kayak ada reputasi lah gitu. Hmm. Temen gue direkomendasiin sama temen gue gitu. Iya, tapi itu awalnya gara-gara teman kosan kan. Intinya Makanya. gara-gara gue pindah kosan sih. Dari yang dulu kan gue kosannya di depan di Tugu Power Ranger ya. Terus Iya saya iya iya iya. gue pindah ke Belakang Cisitu. apa? Belakang kampus ya. Ya, terus gue pas gue pindah ke Cisitu, di situ baru tuh kayak banyak banget yang ya bermusik gue berubah lah gitu. Hmm. Ya. Ya. Eh, itu sampai eh 2008. 2008 kan. Lu Iya, lulus 2008 sih ingat gue. 2008. Iya. Berarti setelah setelah lu dari recovery apa segala macam balik kampus. Nah, 2008 Benjesnya masih nggak? Masih cuma nggak seaktif dulu karena kan gue udah di Jakarta. By the way, gue Ya. belum wisuda tuh gue udah kerja. Hmm. Gi- auditor juga, jadi auditor bentar Oh, doang. sempat juga ya, sempat Sempet. juga ya. Sama Tapi anak juga. nggak tahan 5 bulan doang. Nggak ada keyboard yang itu kurang seru ya. Kurang seru yang itu, gak ada bunyinya ya kan. Iya Begitu lembur mulu kayak. iya iya iya. Kebayang kebayang. Tapi Ah, karena ada chance yang lain sih. Jadi waktu itu gue jadi auditor, tiba-tiba gue ada ditawaran kayak bokapnya temen gue butuh orang finance. hmm. Nah, di situ gue lama kerja. Dari mulai 2008 akhir sampai 2011. Sampai Kantoran 2012. biasa ya, kantoran biasa tuh ya. Kantoran biasa. Dan gue jadi orang finance, bukan akuntansi gitu. Ya Mhm. walaupun 11-12 ya, 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 ngatur-ngatur uang ya. gitu. Kayak operation ya, finance operation Finance kayaknya ya. operation ya. Ngatur 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 masuk duit, Budget, flow, dollar gitu. Ya, cash flow ya, tuh gue betul, betul, ngatur. betul. Pun gue juga posisinya udah agak di atas di situ, walaupun kantor kecil tapi udah di Ya, atas. ya, ya. Udah Apa yang manajer. membuat eh, dan lo akhirnya mutusin 2011 cabut. Intinya sebetulnya selama gue kerja pun mau jadi auditor mau jadi apa mau jadi yang finance itu gue selalu ada di dua dunia Ya. tetap jalan musik. Oh, reguler. Gimana lo manage-nya waktu yang Nah, audit terutama tuh? jujur yang pertama kali pas gue lulus dan di Jakarta itu hal pertama yang gue masuk dunia itu bukan dunia reguler, dunia session justru, session artis. Hmm. Jadi pas 2009 itu ada satu orang yang gue dulu kenal di Bandung,
bilang dia orang Jakarta juga ya kayak lo gini lagi gitu kan. Lo udah di Jakarta Gung, ya udah main bantuin band gue yuk, balik lagi bantuin band gue yuk. Itu kalimat kuncinya itu sebetulnya. Ya, ya. Bantuin band gue, cocok, akhirnya gue ngeband. Nah, ngebandnya ini juga bukan ngeband ini ya, dia ngeband karya gitu ini. Bikin lagu dan segala macem. Akhirnya eh sering berjalannya waktu, mulai tuh menyebarlah dunia linknya gitu. Hmm. Nah, salah satu orang-orang yang kita dulu zaman waktu 2009 itu nongkrong tuh, yang nongkrong bareng kita, yang akhir sekarang udah jadi artis juga banyak juga. Kayak contohnya Siapa? Ade Rega lah. Ade Rega itu kan dulu bareng kita bikin lagunya gitu-gitu. Hari Reda ya. Engkau hadir merubah segalanya itu kayak. Nah, em, ini menarik karena kan lu dulu waktu di Bandung, eh, Iya. sorry, gua agak-agak balik lagi. Gak apa. Pas karena lu bilang karya tadi, pas Hmm. yang band-band yang di Bandung, Hmm. termasuk Luna gitu, Iya. udah mulai terlibat nulis, nulis lagu, aransemen, Enggak, gue selalu jadi orang yang support. Gue orang yang player, jadi player lah professional intinya. player lah gitu ya. Player. Gue bilang profesional karena lu dibayar. Dibayar. Nah, Em, tapi artinya sebetulnya perjalanan kayak commercially lu as a songwriter itu baru setelah masih jauh setelah itu. sorry maksudnya setelah lu di Jakarta, setelah lu balik Setelah gitu. gue di Jakarta dan setelah gue menyatakan diri jadi musisi by the way itu baru gue jadi penulis lagu dan musik produser tuh baru Gi. Hmm. Baru 5 tahun ini gitu. Sorry, lu ulang. Eh, Baru. Gini, kan pada saat lu bantu kata tadi pas Jakarta bantuin band gue Hmm. dong, gitu. Iya, iya. Tapi itu Heeh. bukan hanya sebagai player, tapi lu juga ikut dalam Ya ikut dalam sih tapi kan lebih kepada writing. lagunya udah ada, Oh, mau digimanain ya. jadi Mau digimanain. ibaratnya lu gitar waktu itu. Oh piano udah langsung Oh, keyboard. piano, tapi Iya. artinya gini, tapi lu mengcompose Iya, eh, kompos tapi piano karena ininya. karena ngeband jadi cuma bagian keyboardnya aja gitu. Iya ya paham, tapi artinya sebetulnya itu udah part dari karena lu bikin lick sendiri kan. Iya, iya, Ya, iya. lu kalau lu eh, apa eh, polanya begini, oke nanti keyboardnya gini ya gitu. Iya, Tapi itu lu betul. gitu kan. Jadi Betul. sebenarnya udah Sebelum mulai udah. itu. Cuman Iya. eh, si lagunya memang dari temen lu gitu kan. Yang Nah, lu yang oke. Jadi sebenarnya lu mulai nulis tuh kapan? kalau mulai nulis itu mungkin bahasanya gua tuh sebetulnya lebih ke musik producing ya. Kalau nulis tuh Hmm, tidak tidak ahli lah gitu. Walaupun alright. gue punya lagu sendiri ada satu dua, tapi yang paling yang paling yang paling kalau bahasa kasar yang paling jadi duit itu gue musik produser emang. Dan Aransemen kelihatan itu yang paling alami buat lu ya. yang Jadi lu paling alami lebih karena bisa dan kayak orang bawa kasar, nah lu oh, yang kasar. yang Bahkan produce. bawa bawa yang belum jadi pun bisa gue jadiin gitu. Nah, itu Ada yang menarik. cuma reve doang, versi Itu doang. menarik, menarik, menarik. Gue ini sebetulnya bridging buat buat segmen yang ini gue mau bahas ke lu ya. Karena Hmm. gue walaupun kita pernah ada di dunia itu dulu, tapi ini gue masih juga masih perlu kayak apa memahami gitu ya. Nah Hmm. sekarang gue pengen bahas ini sebetulnya apa peran-peran di di industri gitu kan. Ya, ya, ya. Secara tadi kita kita kan ada penulis lagu, ada Hmm. istilah komposer, ada segala macam sampai nanti sound engineering. Hmm. Nah, tadi lu bilang bahwa lu adalah awalnya lu adalah kalau professionally lu ada Ya, session player at first. First lu ya. lu Hmm. mulai dari lu session player Hmm. professionally band yang mau jazz, mau itu di cafe, mau itu band kayak La Luna, lu udah Hmm. jalanin dan itu ada satu set of kayak apa bisnis modelnya sendiri. Ya. Nah, apa aja sih Gung misalnya? eh Misalnya gini atau gue yang feeding nih misalnya. eh Tadi lu sempat mention lu Hmm. adalah produser musik. Nah, Hmm. itu apa sih Nah, sebenarnya ya. definisinya? Heeh. Definisinya. Produser musik itu sebetulnya ibarat kata chef ya kalau di Hmm, restoran. Dia tukang masak itu dia gitu. Tapi kan sebetulnya yang menentukan dia masak apa kan restorannya. hmm, Ini oke, restoran Itali, berarti mau nggak mau chefnya harus cari chef yang jago masakan Itali gitu. ya. Restorannya restoran Padang, jadi mau nggak mau chefnya juga harus jago masakan Padang. Jadi Hmm, sebetulnya penentunya adalah owner tetap. Jadi orang ya which is dalam hal ini musik komposer gitu. Nah kalau musik produser sendiri sebetulnya
biasanya itu gue terima lagu tuh bentuknya mentah. Hmm. Either way cuma humming-humming, cuma voice note, kadang-kadang cuma vokal dan gitar, dan kadang-kadang masih fales-fales, dan kadang-kadang, tapi kalau tipikal kayak mungkin karena base, tapi ini harus dari pengalaman juga sih, harus jam terbangnya harus agak lumayan. Lu bisa milih gitu kayak udah mulai tahu nih lagu bisa, nih lagu nggak bisa gitu. Hmm. Ada tuh kayak Ya. si indra keenamnya lah istilahnya. Dan itu Hmm. overtime ya, nggak bisa, Ya. kalau lu baru-baru main nggak bisa ngerasa itu. Jadi artinya lu pernah dong kayak nolak, misalnya ada orang datang ke lu, Gung, Hmm. produserin gue dong, nih gue mentah, habis itu lu denger pasti bisa, waduh enggak bro gitu, pernah nggak ada kayak gitu? Ada, ada, itu ada. Cuma gue cara nolaknya gini, gue nggak bilang nggak mau, Hmm. karena gue prinsip gue buat di musik, musik itu nggak ada yang jelek Ki, sebetulnya. Oke. Ya, ya. Yang jelek egonya manusia. Hmm. Kenapa? Menarik, menarik. Ini nggak enak nih, mau dirubah nggak? Nggak mau, gue maunya gini aja. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Oke. Gua maunya gini aja itu yang jadi masalah. Berarti egonya dia yang nggak mau bikin musiknya bagus. Gila ini. Walaupun itu lagunya dia. Tapi kan gue yang tahu ya gitu. Yang karena dan ini maksudnya terjadi kayak orang-orang yang kayak gitu biasanya yang ya tanda kutip masih muda ya gitu. Ya bisa dibilang Gen Z ya, Gen Z ya. Maksudnya yang bilang aku maunya gini aja tuh masih, which is kalau buat yang sekarang tuh masih yang umur-umur 22 23 gitu. Yang kayak baru baru meletek di dunia musik udah maunya gini aja gitu. Karena aku begini, aku begitu gitu. Iya, tapi ini menurut gue bagus banget sih itunya apa ego ego tuh kadang Ego memang tuh lu setuju bahwa ego tuh merusak musik ya. merusak musik, sangat. Sebetulnya sangat merusak dalam segala hal sih. Iya, iya, Di iya. pekerjaan pun juga sama. Nah, ini apa filosofis banget sebenarnya gue Profit banget emang. lu sampein tadi karena gue jadi kayak looking back inget-inget Iya, zaman-zaman dulu iya. gitu ya. Lu sebagai session player, lu sebagai yang bikin karya apa segala macam once ego masuk di musik tuh biasanya jadi ngerusak segala macam. Nah, oke itu produser musik gitu. Tadi lu Itu juga produk. sempat Iya. megang komposer. Jadi menurut lu ada kalau komposer itu Komposer itu penulis lagu sama aja sebetulnya. Dia yang bisa jadi menciptakan. Nah, mereka hanya punya humming atau hanya namanya punya Ami. eh, apa Eh, gitar sama kompo- vokal. Komposer itu kalau secara hukum yang di Indonesia ya, Hmm. itu adalah orang yang menciptakan nada, notasi, do re mi fa sol la si do dan lirik. Itu ada kok Hmm. di menurut undang-undang tuh komposer tuh itu. Kalau hanya bikin lirik aja berarti itu masih dianggap komposer juga Itu sebetulnya. co-komposer. Oh, Nah, komposer. jadi Karena intinya kalau kayak gitu berarti ada dua orang. Jadi yang harus masuk ke hak cipta itu harus ada dua orang menarik, dan menarik. haknya sama biasanya. Nanti nanti kita bahas ke sana itu. Hmm. Nah, ini masih di dalam peran di dalam musik itu ya. Gua agak balik ngambil area pada saat lu masih masih bermusik sebagai session player. Iya, iya, Kan iya. ada istilahnya teknisi. Teknisi ya, iya, iya. Teknisi. Nah, lu mungkin punya tim juga atau Iya, kru gitu ya. benar Nah, tuh. itu teknisi apa misalkan keyboard technician atau drum Iya, iya. technician gitu. Itu kayak apa sih Gung sebetulnya Gung Kalau role-nya? yang sebetulnya sebetulnya yang gua alamin dan mungkin semua orang yang mungkin sebagian besar session juga ngalamin hal yang sama gitu ya. Sebetulnya pada saat jadi session player itu selalu ada yang namanya tim produksi kita bilangnya. Nah, tim produksi ini terdiri dari kru, road manager, sama runner biasanya. Hmm. Sama sound engineer, sorry lupa atau lagi. Nah, itu tuh biasanya orang-orang yang emang ngebantu kita lah gitu. Kayak zaman dulu kan gue sempet ya main sama, yang paling gue sering tuh main sama Sheryl Senavia sama Ade Raega lah gitu. Sama Vidi Aldiano itu yang paling sering. Nah, itu tim apa sih namanya istilahnya? Tim produksinya itu yang ngebantuin kita masang alat. Kadang-kadang kalau udah sampai yang ada yang bisa main piano dan segala macam dia yang ngecekin dulu di awal. Hmm. Nah, kita tuh beneran datang buat ngecek sound apa yang kurang gitu. Kurang Hmm. ini, kurang ini, kurang ini. Coba deh satu lagu, dua lagu, tiga lagu, oke aman gitu. Kadang-kadang ada juga yang kayak artisnya yang juga pengen soundcheck gitu. Kayak Adera, dia kan anak band ya sebetulnya. Jadi dia pengen banget soundcheck. Jadi kayak udah pasti tuh kalau soundcheck tuh harus ada dia dulu sampai enak baru kita oke gitu. Oke. Itu technician lah ya, bisa Itu dibilang sama technician kamu. ya, termasuk sama si sound engineer karena sound engineer tuh technician yang paling atas sebetulnya. Hmm. Karena kan technician juga kadang dianggap kru yang mempersiapkan hal-hal yang di luar Hmm, 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 hmm. musiknya atau di luar
suara lah gitu. di luar suara. Misalnya ngejagain Hmm. apa setup gitu ya. Hmm. Karena setup sampai yang paling sederhana misalnya ganti senar apa segala macam Hmm. itu di di teknisi. Tapi artinya menurut lo teknisi juga sebetulnya dia harus punya minimal nggak harus bisa main tapi minimal dia dia ngerti jalur Ngerti jalur. jalur sama ini, dia tuh harus punya sense, Hmm. sense darurat. Jadi kayak, jadi kalau misalnya kita manggung, jangan nonton mereka gitu. Karena Hmm. yang biasa kalau misalnya dibuat keyboard nih, yang paling gampang aja, yang paling tersering terjadi, sustain gue geser. Oh itu bahaya ya. Itu bahaya, sustain gue Hmm. geser, gue nginjeknya gimana susah ke depan nih Hmm. kan. Itu gue. Kadang-kadang kalau drummer, kadang-kadang simbalnya apa, simbalnya jatuh. Dia ready itu sering banget terjadi. Kalau kita Monitor mati gitu ya. dia kayak gitaris waktu lu manggung kan senar putus kan Gi. Iya. Tak, nah udah Hmm. ngomong apa? Nggak ada teknisi ya udah. Nggak ada gitar Ya. cadangan. Jadi kayak Ya. itu penting sih gitu. Dan itu nggak ada sekolahnya ya. Itu nggak ada sekolahnya. Nggak Nggak ada ada sekolah. sekolahnya. Di luar ada, tapi di sini nggak ada. Iya iya benar benar Iya, benar. di luar ada. Di sini nggak ada. Iya iya. Dan lu udah banyak bekerja sama banyak teknisi gitu ya. Nah kalau apa yang membedakan secara inilah antara tadi kan lu bilang sound engineer itu biasanya di atasnya teknisi. Hmm. Tapi sebenarnya role yang paling utama apa? Karena dia pegang FOH atau apa? Ya sebetulnya paling penting sebetulnya sound engineer karena dia yang nentuin kita. Dia tuh kayak berkata kalau kita misalnya berlima, ya dia plus one ya, six player lah menurut gue, menurut gue. Karena contoh ya gini, gue pernah manggung. Ini kita ngomong dekat rumah lo lah, kita manggung di konvoy waktu itu. Ya. Isi jagoan nih gitu. Dia tahu nih ada part lagunya sepi banget. Begitu vokalis teriak dikasih reverb sama dia. Hmm. Jadi kan dia tahu nih lagunya. Dia tuh berarti pemain ke plus one ya gitu. Iya iya Ngasih iya. efek vokal, habis itu dimatiin lagi. Itu kan dimainin sama dia. Betul betul. Dia harus tahu. Dia Dia harus harus tahu partnya, main. harus tahu lagunya. Ya sebetulnya sama aja kayak gue mainin kan. Kalau misalnya lagu ini gue chordnya ini gitu. Oke oke. Bung, Hmm. move on nih. Ada Ya, tadi lu sempat mention ada road manager katanya. ya, road Tapi manager. gue pernah denger juga dan temen gue, Hmm. temen baik gue waktu SMA tuh dia sempat jadi personal manajernya satu band gede misalnya gitu. Ya, Nah, ya. sebelum kita, nah untuk ngejelasin road manager Hmm. definisinya apa, perbedaannya apa sih road manager sama personal manager? Kalau personal manager biasanya lebih ke artisnya ya. Jadi Hmm. kebutuhan artisnya kayak lebih kayak gue hari ini kemana, gue naik apa. Oh, Personal tuh kayak lebih kayak asisten gue ya, pakai baju asisten personal gitu. assistant. Nah, Oke, aspri lah gitu. oke. Nah, kalau road manager itu sebetulnya nggak beda jauh. Hmm. Kayak gitu tapi based on kayak project jadi road manager itu dia lebih kepada kayak misalnya waktu itu ya Vidi Aldiano manggung di Surabaya waktu itu road manager tuh beneran ngurusin tiketnya berapa orangnya Oh, oke, oke. Ya. berangkatnya jam berapa hotelnya di mana main jam berapa ridersnya ke jadi misalnya kan manajer video udah deal gua harga segini nih ridersnya itu yang si road manager itu memastikan itu Kayak project manager sebetulnya ya kalau sebetulnya kayak project bilang manager gitu. kalau Dio Ya. persis persis dan yang langsung head to head sama LO atau IO-nya si road manager gitu. Bisa dibilang dia aspek operationnya ya, tapi Ya, sebetulnya artinya bisa dibilang di bosnya, bukan artisnya malah yang jadi oke bos, si oke oke. roadnya. Jadi kalau road bilang jalan, ya mau nggak mau jalan gitu. Menurut lu seorang road manager yang baik juga apakah harus mengenal kayak tadi kalau sound Hmm. engineer akan Hmm. menjadi sound engineer yang baik kalau dia paham musiknya apa apresiasi musik. Kalau road manager menurut lu perlu itu nggak sense itu nggak? By the way, road manager itu biasanya dulunya soundman, dulunya Oh kru. gitu. Iya, jadi nggak mungkin langsung jadi road, jarang. Bahkan ada juga nih, contoh ya, gue pernah ngiringin Marcel. Hmm? Road manager itu vokalis band, Jung Pangangfu tau nggak? Dawo namanya. Oh Dawo, iya Jadi iya. sama-sama artis, jadi artis ngurusin Authentic, artis. authentic sih ya sekarang ya. Iya, The Authentics. Jadi artis ngurusin artis, lucu gitu. Bahkan ya. Iya. Jadi emang road manager tuh emang harus orang musik, nggak kalau tiba-tiba jadi Menarik road menarik. manager, wah berantakan jobnya. Artinya justru sama seperti sound engineer. Sebenarnya road manager juga Harus akan ngerti. lebih baik kalau dia dia juga apalagi kalau pemain band lebih punya sense lagi gitu ya. Iya, iya, harus punya sense. Road manager tuh harus punya sense hal-hal detail gitu. Kayak krunya salah masang kabel aja dia harus tahu gitu. Karena dulu kan dia jadi krunya gitu. Ini benar-benar ibaratnya kayak kayak di KAP gitu ya. Di KAP Hah? itu berarti kenapa KAP itu ada institusi yang secara inherent eh, dia sangat sangat check and balance-nya kuat karena seorang partner itu bisa mengerjakan pekerjaan asisten gitu kan. Iya, exactly. Dan road manager itu adalah exactly sebetulnya kayak partner karena dia tahu.
Dia tahu semua hal Partner yang sedetail baik itu. atau road manager yang baik, dia ngerti jalur kabel, dia ngerti semua elemen-elemen produksi gitu ya. Dia Jadi emang, emang harus ya emang harus begitu gitu. Jadi ya, untuk jadi jenderal ya perang-perang dulu gitu. kalau nggak function, dia nggak bisa berfungsi secara optimal gitu Kalau kan. sampai optimal Nah, harus tahu detail gitu. next tadi lu sempet ini mention runner. Nah, runner itu apa sebenarnya, Nah, Gun? runner itu biasanya yang kerja kalau sebetulnya kan kru itu kalau di luar negeri ya, Hmm. kita sebut namanya teknisi gitu. Kru itu Hmm. sebetulnya jabatannya lumayan tinggi dan bayarannya lumayan mahal karena yang namanya kru itu biasanya dia bisa main alatnya dan Hmm. mostly lebih jago daripada playernya. Iya, iya, iya. Kayak contoh waktu itu apa sih Dewa kalau pernah lihat gitu krunya lagi soundcheck itu jago banget main gitarnya main apa segala macam. Karena kru itu bukan cuma masang, dia tahu harus taste-nya gitu. Misalnya contoh ya, seorang Andra Ramadan main gitarnya begini. Itu krunya harus tahu rasanya kayak gimana nih. Nih Hmm. Andra nggak gini nih soundnya gitu. Berarti Iya, dia harus lebih jago dong daripada Andra logikanya betul, gitu. betul, betul. Dan kru itu menurut gue pekerjaannya nggak cuma kayak kalau kalau banyak 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 orang bilang ah lu cuma kru gitu tapi sebetulnya kru itu pekerjaan yang berat banget menurut gue dan perlu high skill gitu kalau di luar negeri ya. Nah kalau runner itu biasanya ngurusin hal-hal yang kayak misalkan nih eh gua misalnya ya rokok gua habis beliin gua rokok dong Hmm. kayak gitu. Iya, iya, iya. Vape gua habis lo ada liquid gak nah belanjain dulu ke sana jadi runner itu lebih kayak kebutuhan-kebutuhan Support system lah. Ya, support ya. system lah gitu atau kadang-kadang ini CLO-nya naruh makanannya di sana ambilin makanan gitu jadi kayak gitu sih Iya, Ran. hal-hal kecil lah sebetulnya Ada nggak lagi nggak komponen di gini, kita masih dalam konteks bicara produksi passion ya. yang off air atau on air, Benar artinya ya. di luar. Ada lagi nggak Kalau untuk itu yang lu nggak pernah ada sih, alamin? itu doang. Yang Hanya pertama itu ya. kalau untuk over ya gitu. Hmm. Udah mulai dari session, Iya, roadman dan teknisi oke. Nah, gue sekarang bicara untuk peran musik yang sifatnya diproduksi sekarang. produksi ya. Ya, start dulu mungkin yang sering gue denger juga ada di produksi musik yang tadi sempat disebut di untuk yang on air atau di apa istilahnya di performance lah. Itu adalah Hmm. sound engineer sebetulnya. Satu Hmm. yang Hmm. ada sound engineer juga di produksi musik kan. Ada. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan gue, eh, kualifikasi gitu ya. Menurut lu, Hmm. Hmm. apakah orang yang apakah gini, menurut lo apakah orang yang bisa menjadi sound engineer di di event performance itu Hmm. adalah orang yang juga punya capability yang sama ketika di produksi? Menurut lo gimana? Iya, Gitu. iya. Malah lebih bagus. Orang yang di offer pasti lebih jago bikin jadi sound engineer-nya di produksi. Oke. Justru gue sering dapet kayak kan gue sering reguler nih Gi ya. Hmm. Gue sering pakai orang-orang sound engineer yang kerjanya di studio. Itu kurang menurut gue. Tapi orang yang biasa live, gue pakai buat recording itu oke. Walaupun ada gagapnya ya, ada gagapnya dikit gitu, tinggal gue sesuaikan gitu kayak lu jangan terlalu kayak live banget. Kalau live kan lu main potong-potong-potong aja tuh frekuensi. Jangan kalau di produksi tuh butuh frekuensi bagian ini misalkan gitu. Cuma tinggal nge-tweak dikit orangnya, dia langsung jago udah gitu. Beda kalau dari studio ke live, Lo lebih percaya kalau emang dia besarnya di sound besar di engineer live. live. Kalau besarnya di off air, ke bawah ke studio itu pasti kayak tweak-tweak dikit pasti jago. Tapi kalau Oke. kebaliknya enggak, belum tentu. Kalau kalau perkara alat nih, Hmm. instrumen, Hmm. instrumen FOH yang di live dengan yang recording itu emang sebetulnya basically sama ya. Artinya kalau Kalau instrumennya iya, cuma outputnya kan beda ya. oke. Karena produksi itu sebetulnya, jadi orang tuh banyak ketipu. Kalau gue manggung enak, nah kalau recording kenapa nggak enak? Ya kita tuh ketipu gitu. Kalau di panggung itu kan gede banget ya volumenya. Jadi enak-enak aja. Once dikecilin, baru tahu tuh balance-nya enak apa enggaknya gitu. Sound engineer itu sebenarnya profesi yang menarik banget sih ya. Maksud gue itu apa? Lu pernah nggak? Atau lu pernah pernah jadi sound engineer? Atau Sound engineer sih gue nggak pernah, karena hmm. gue nggak berani. Gue Iya nggak itu berani. itu Cuma profesi yang kalau gue jadi sound engineer buat lagu gue sendiri, gue sekarang udah mulai pede. oh, oke. Oke. Nah, Ya, tapi itu sesuatu apa role atau profesi di industri ini yang
yang apa ya sentral ya sebenarnya selain Lumayan penting lah, penyanyi. penting, penting, penting banget. Musik itu kan nggak bisa sendirian ya, jadi harus ada yang lainnya gitu. Iya, band band nggak bisa sendirian itu Bisa pasti. sendirian. Iya, dan gue selama zaman dulu juga selalu menyerahkan Iya. kepada ahlinya memang sama persis. Ya, dulu simpelnya gini deh, kayak waktu kita ngeband Gi, ya kan, ada lu, ada siapa lupa gua, Adi ya. Jadi, Nggak ada lu aja nggak enak, nggak ada Adi juga nggak enak ya. Padahal kan sama-sama gitar. iya ya, Berarti kan yang bikin blend musiknya kan kalian berdua gitu. Ada suara gitarnya begitu gitu. Lu mainnya gimana, Adi mainnya gimana, nggak ada. ya, ya. Ya, ya itu yang gue. Nah kalau di dunia profesional itu di boost banget hal-hal seperti itu. Yang kita remehkan selama kita ngeband nih, ah cuma gitu dong bisa, ah bisa lah. Itu nggak boleh kalau di dunia profesional gitu. Karena itu yang membedakan harga kita sebetulnya. Dia Kita yang apa ibarat di produknya dia Hmm. yang meraciknya ya ibaratnya gitu. Hmm. Yang dia nggak. Oke. Nah, Ya, eh, balik lagi. ya, Kalau yang diproduksi musik tuh kan ada istilahnya mixing mastering, ya, ya kan? Dan itu banyak sekali kondisi di mana orang yang menjadi sound engineer pada saat recording adalah orang yang ya, berbeda yang mixing mastering, ya, gitu kan? Nah, ya. sebenarnya mixing mastering itu ngapain sih, Bu? Pada dasarnya sebetulnya misi mastering itu cuma ngebalance, Gi. Hmm. Dasar utamanya itu mungkin bahasanya 70% ya. 70% pekerjaannya adalah ngebalance. Kita udah ngetek, balance-nya paling enak ya gimana 70%-nya. Kalau kita udah enak balance-nya, kayak vokalnya udah bener, duduknya di mana, gitar udah bener, semua instrumen kedengeran, kanan kirinya kedengeran, 3D-nya kedengeran. Ya udah itu udah 70%. Oke, gua agak balik lagi ke yang sound Nah, engineer tadi. nah, Kalau 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 live itu kan sound engineer tuh bicara apa yang keluar di speaker. iya, Ngejagain gitu kan dia iya, tahu jalurnya ini dia iya, reverb iya, dikasih apa iya, segala macam. Berarti kan itu the same thing apply juga pada saat iya, diproduksi dong. iya, betul. Dan jadi sound engineer itu adalah orang yang dia juga bertanggung jawab atas inputnya. Iya, Nah, gitu. Nah, eh, tapi ini kalau mixing and mastering kan dia sebetulnya udah jadi, iya, udah ke record, kemudian iya, dibalance gitu ya, iya. dia udah nggak mikirin lagi inputnya. Ah, Nah, ini apakah orang gini, mungkin pertanyaan gini, apakah seorang sound engineer otomatis ah, bisa jadi, apakah otomatis bisa jadi apa? orang yang mixing. Iya. Sebetulnya bisa lo jawab sendiri kan, karena susah kan kalau live. Kita nggak tahu di main apa. Oh iya. Kalau di recording udah ada nih datanya. Lo bisa dengerin nih mainnya kayak gimana. Kapan cleannya, kapan kapan distorsinya. Kalau live kita nggak tahu nih lagunya apa, di mainnya gimana. That's why orang sound engineer live lebih jago dibanding orang sound engineer yang ada di studio. Karena Lebih kita rumit ya, tebak-tebakan Batman ya kan, tebak-tebakan gitu kayak, ini main apa ya di sini ya? Drumnya ngencap apa enggak ya? lebih rumit. Sedangkan kalau yang diproduksi ya, Kalau apalagi produksi kan datanya udah ada. berulang-ulang lagi, Berulang lagi bisa berulang-ulang diulang. lagi, jadi udah Salah. udah Sound engineer live nggak bisa diulang nih. Kalau udah nggak enak ya nggak enak. udah nggak Next selesai. song, korbanin gitu. Makanya ada istilah sound check. Dan biasanya kalau nggak ada waktu sound check, biasanya kita ngorbanin lagu pertama. Hmm. Cari lagu yang emang mulainya gradually. Misalnya Iya. piano dulu, ya kan? Vokal dulu, drum dulu, masuknya atu-atu. Oh iya. Bahkan kadang mengorbankan lagu kedua juga. Iya, Iya. iya sih. Eh, Oke, kalau tadi eh, artinya sebetulnya mm, tadi mixing mastering dia ngebalance. Hmm. Artinya secara inheren ya berarti orang sound engineer pasti bisa lah Nah, nah, melakukan mixing mastering. Mixing sama mastering bedanya apa sih sebetulnya? Mixing balance of mixing. nah. Mastering itu sendiri, kalau mastering sendiri apa sih sebenarnya? Sebetulnya mastering itu apa maknanya sudah berubah dari dulu sampai sekarang gitu. Hmm, Zaman kita dulu nih waktu di kampus sama sekarang tuh udah agak berubah. Kalau zaman dulu kan master kalau kita bikin album ya, iya betul. dia biar antara dari satu lagu ke lagu berikutnya tuh Betul, outputnya sama, betul, dan betul. semuanya gen. Itu kan sebetulnya master Ini kan. sama gitu kan Iya. ya. Dan master itu kalimatnya kalau kita bikin album, tapi kan sekarang rata-rata hampir semua artis termasuk kita-kita itu kan bikinnya Iya, single iya, single iya. single 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 nih. Iya. Jadi mastering itu sebetulnya jadi kayak cuma ngangkat gen doang. Ya, artinya ya, ini menarik banget sih, Gung. Ini gua baru dapat epiphany. Artinya kalau sekarang karena memang industrinya itu lebih banyak ini single, ya artinya Iya. kita berhenti di mixing ya. Sebetulnya hanya berhenti di mixing. Kalau biar kata kalau mixingnya udah oke banget ya nggak perlu. Dan by the way kan gue pakai DAW-nya tuh Logic ya. Iya. Di Logic itu pun ada mastering yang tinggal tekan satu kali satu satu tombol doang.
Do you want master your Betul. record? Udah Dan settingannya bisa lu samain, nanti lu ngeluarin single yang exactly, lain lu pakai exactly, preset yang exactly. sama. Iya. Jadi kayak one click away master itu. Jadi kayak nggak penting sebetulnya. Betul betul betul. Sekarang mastering tuh ada. Sekarang Ya tapi patokannya cuma edukatif. gini, lagu lu udah jadi nih. Terus Nah, ini kecil kan? hmm. Lu dengan Spotify kok lagu berikutnya gede banget ya? Ya, Ya ya, udah ya, tinggal ya. bikin aja gini Betul, betul. gitu. Mastering tuh itu sebenarnya. Tapi Nah, ini jadi sangat, ini obrolan yang sangat edukatif sebetulnya ini Bapak. iya. Gua gua sangat sangat jadi, aduh, teringat-ingat zaman dulu juga ya. Tapi itu make sense, make sense. Cuma Oke. cuma ada Hmm, cumanya nih. hmm. Kalau cuma emang ada beberapa yang emang ada istilah namanya mastering di luar. Nah itu apa tuh? Nah, mastering di luar jadi gini. Misalnya kita udah jadi nih Hmm, mixingan kita, udah mantep banget nih. Nah, kita hmm. kita kirim keluar. Jadi orang luar, orang bule yang mixing, yang mastering by data. Jadi dari data kita yang WAV-nya itu di print, bahasanya di print ulang lewat analog tape-nya mereka yang harganya miliaran itu. Jadi kayak di print lagi, dimasukin ke suatu alat yang analog, nanti keluarnya jadi mastering yang kayak misalkan yang sering melakukan itu Tulus sebetulnya. Tulus tuh Oh ya? sering Tulus tuh Apa sih bedanya? Maksudnya apa yang mau dicapai gitu dari itu pendekatan kayak gitu? rasa tape-nya. Mungkin gua nggak bisa jelaskan secara Analognya ya, rasa analognya analognya gitu ya. dapet gitu. Sorry, Tape walaupun warm misalnya ada tadi, walaupun tadi misalnya Tulus ngerekornya secara digital bisa aja kan. ya, Tapi heeh. artinya mastering di luar itu bisa kayak ngasih feel Ngasih feel tape analog, gitu loh, walaupun analog inputnya itu digital. digital ya. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi Bisa kayak canggih itu ya? kan kalau tape kan suka ada pasti lu pasti denger zaman dulu ada. Ya crackle-crackle Iya, yang crackle sama. itu tuh penting tuh buat 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 dikasih Sekarang bumbu-bumbunya. kan masih ada sebetulnya rekam analog. Gue pertama kali rekaman itu pakai pita masih. Nah, apalagi. Tapi taste-nya itu taste, nggak tahu ya apa operatornya. Gue jadi ngomongin orang, gue nggak tahu. Iya ya, tapi gue nggak dapet ini sih. Gue Nggak dapat. mungkin mungkin karena pengalaman itu, karena gue inget dulu capek banget, apalagi masih bego banget kan. Sampai sekarang Hah? juga masih bego sih. Hah? Hah? Rekaman pakai pita di Jalan Jakarta tuh, inget, di ada dekat Antapani tuh. Hmm. eh Capek kan, karena Hmm. diomelin dulu tuh Hmm. kalau kalau salah, karena kan Iya, kayak, iya. padahal kan kita yang beli juga pitanya, Iya, bukan iya, iya. heran juga anjir. Nah, Em, tapi gue nggak, mungkin gue nggak bisa ngedenger kali ya, kuping gue nggak terlalu sensitif, gue ngerasa ngapain sih pita gitu loh, gue sampai kayak gitu, sampai kayak mending gue, kayaknya first experience itu membuat apa ya, orang jadi, gue ya terutama, jadi kayak gue nggak ada taste buat di pita-pitaan situ ya. analog. Iya, walaupun orang bilang iya Nah, feelnya enggak, mungkin karena trauma kali ya. Kalau menurut tuh gimana? kalau sebetulnya sebelum sampai ke situ kan kita kan sebelum sampai gerak ke tahap produksi kan kayak harus cocok-cocokan dulu kayak yang butuh tape tuh kayak gimana sih gitu. Karena sebetulnya kalau buat zaman sekarang tuh udah sekarang digital gitu. Iya. Kalau zaman dulu sih emang 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 gue juga dulu nggak berani nyentuh bagian itu, gue main-main aja. Karena emang ngeri banget kan dulu ngerekor pakai pita tuh emang mahal banget lah. Mahal, mahal. Lu beli pitanya aja mahal gitu kan. Mahal, mahal, Kalau mahal. lu revisi-revisi, aduh ampun deh. Ya. Seharga shiftnya itu pitanya. Iya, harga shiftnya. Mahal. Dan dia kan kerjanya ribet, mau dipotong-potong gitu loh. Jadi misalnya recordingan lu salah nih. Tadi dari yang salah dipotong. Lu yang benernya mana nih diulang lagi. Nanti sambungin sama dia. Gitu ngeditnya. Dilem-lem lagi gitu. Gue sih nggak pernah ngerasain gue langsung komputer emang di Bandung di studionya Coklat waktu itu di Cimbeluit. Menurutnya. Nah, Itu waktu itu apa? Sama Laluna? enggak ada band karya juga di Bandung. Oh, oke. Band reguler mau bikin lagu lah intinya. Oh, lu sempet Nah, bantu-bantu. bikin lagu. Jadi kayak ya udahlah kita cobain gitu. Ya cuma lihat sih lu markasnya coklat ya. Markasnya Coklat waktu itu. Ya, ya. Nah, baik lagi, eh, kalau peran di studio ya, kan ada istilahnya operator studio ya, operator Iya, yang ngetek doang ini. Nah, ini gue pengen itu tahu, doang. kalau menurut lu, kan gini, belum tentu sound engineer itu nongkrong terus. Artinya gini, kalau gue kan kadang rekaman tuh ya istilahnya sound engineer sekaligus operator lah gitu. Ya, Nah, tapi itu sebetulnya peran yang berbeda, atau kayak misalnya gini, gue sempat mikir kayak ada orang nyebutnya operator, gue tuh mikir, oh ini operator mah cuma ngetek doang gitu. hmm. Nah, menurut lu ada nggak sih perbedaannya antara dua itu? Ada sama. Itu Sebenarnya hal yang sama ya, sama. hal yang Sebenarnya sama. sama. Jadi kan sebetulnya gini ya, kita bikin studio sewaan atau recording, terus ada operator, jadi dia yang bertanggung jawab terhadap studionya.
Dia Cuma sebetulnya role dia sound engineer juga sound sebetulnya. engineer juga sebetulnya. Dan biasanya tuh harusnya yang bener kalau ada orang yang nyewa dia harus standby di situ. Kan kita bayar 2 jam plus operator. Jadi kalau ada yang kurang-kurang tinggal naik. Kalau ada yang rusak, tapi ya Iya. mostly kan bisa ditinggal gitu kan. Ngapain ditaruh situ gitu. Kalau Kalau lu, dulu ya, stay kenapa? Karena di dalam itunya boleh ngerokok Ki. Sekarang kan hampir semua studio nggak boleh ngerokok di dalam. iya, iya. Dia nggak boleh nunggu makanya dia cabut. Tapi buat teman-teman yang mau rekaman misalnya gitu, berarti bukan hanya studio. Sebetulnya yang paling harus diperhatiin tuh istilahnya operator atau sound engineer ya, Gung ya. Ya ya harus Bukan lah. alatnya gitu ya Tapi orangnya. itu juga sebetulnya justru jujurnya bukan hal yang susah untuk dipelajari, gampang sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi, ya ibarat Ya, kata gue aja operatornya juga gitu kalau recording. ya, ya. Malah gue lebih suka gue yang operate gitu kalau apalagi kalau take vokal ya. Jadi gue kan yang beneran salah, bener langsung gue tak tuh record record ya one two three four got record gitu. Nanti kalau udah dan gue tahu nih data ini bener nih, ini bisa dibenerin nih, ini bisa di falas-falasnya bisa dihilangin lah gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, eh, kan ini mungkin udah itu tadi produksi sama live udah. Gue Hmm. mau bahas sedikit ada yang istilahnya, lu familiar sama ini nggak sih Publicis? Iya ya Itu familiar apa ya. sih Gung sebetulnya Publicis musik tuh? Publishing itu sebetulnya jadi once lagu kita udah jadi segala macam itu sebetulnya yang paling bener kita emang hire publisher. Dia Kita itu institusi atau orang sebenarnya? bisa institusi bisa kita sendiri juga sebagai publishing. Nah, apa Publish sih itu kan sebenarnya ini? publish itu jadi si lagu kita tuh pertama didaftarkan ke WAMI. Ya, balik ke situ deh jadi ini. Nah, kita, ya, itu gimana tuh? Maksudnya, oke. Jadi Kalau proses itu sebetulnya ya. Jadi lagu udah jadi, materi udah jadi, itu kayak foto segala macam itu udah jadi. Nah, lagu itu tuh kita sebetulnya lebih ke lagu itu kita taruh di etalase hmm, toko lah istilahnya. Nah, etalase toko itu kan sebetulnya kalau di musik itu kan sekarang buat zaman sekarang kan kalau zaman dulu kan di Stara. ya, Nah, ya. that's why kenapa ke publishing dulu atau ke label dulu nanti dia mendistribusikan. Cuma kalau sekarang kan orang nggak ada yang beli kaset, nggak ada yang beli CD. Jadi sekarang orang serba YouTube dan segala macam. Nah, si publishing itu yang nanti akan milih agregator. Agregator mana yang kan kan kalau kalau misalnya kita kan udah bisa ya pilih agregator kita sendiri. Misalnya kayak gua udah selesai lagu nih, banyak banget agregator kayak ada Chunkor, ada SoundOn, ada macam-macam lah, ada DistroKid. Jadi kita bisa publish song. Paling kita bayar cuma $10 gitu. Paling bayar cuma berapa dolar udah dipublish. Itu udah termasuk Spotify, udah termasuk YouTube Music gitu. Nah, itu secara digital sudah di ini. Cuma publishing itu adalah dia juga menyematkan hak hukumnya si lagu lu. Maksudnya Kayak gimana tuh? copyright segala macam itu didaftari kan untuk lagu itu kalau udah publish, udah sebelum publish kan harus didaftarin dulu sebelum publish. Jadi si lagunya itu misalkan gini ini misalnya sesaat by Ogi gitu ya. Itu kan yang tahu lo nih. Kalau dicolong gimana? Yang Hmm. tahu itu yang tahu itu ibarat kata nih, mobil lo apa? Anggaplah misalnya Avanza gitu kan. Berarti kan STNK-nya harus nama lo dong kalau Iya. mobil lo. Nah, sama lagu tuh harus kayak gitu. Dia tuh harus ada kayak tanda kutip suratnya yang menunjukkan kalau lagu itu yang punya Ogi gitu. Dan itu didaftarin di tadi Daftarin di WAMI. Nah, dia Publicis membantu itu. publicis membantu itu dan termasuk publicis termasuk menjualkan ya. Baik, kita kita bayar jasanya Publicis gimana? Kita By langsung di percentage, depan aja. percentage, percentage Oh, only. percentage. Sharing profit jatuhnya. Publishing tuh nggak pernah ada yang di duit di awal. Tapi risiko nggak sih buat dia kalau Enggak. lagu nggak laku gitu, dia usaha dia jadi nggak dapat imbal hasil gimana tuh? Publicis yang bagus itu yang lagunya paling banyak, Gi. Nggak peduli lagunya laku nggak laku. Oh gitu. Iya, itu ibarat kata kayak modelan zaman bisnis zaman sekarang kayak WhatsApp, emang WhatsApp lo bayar. Oh, Nah, dia user, mah dia tenang ngitung aja. user. Semakin banyak lagunya, semakin banyak katalognya, Semakin sem- banyak, semakin besar kemungkinan semakin ada nilai, yang meledak gitu ya. semakin value-nya gede. Nah, value itu yang nanti dia nyari duitnya dari investor tetap. Gue sempat dengar, bukan sempat dengar ya, dan banyak teman-teman gue yang masih memang professional musician kayak lu gitu sebetulnya melihat penghasilan dari streaming sebenarnya nggak signifikan ya, nggak Ya, masuk lah betul. gitu. Menurut lu gimana gue?
Sama, itu kan banyak juga yang narik lagu artis luar dari Spotify karena emang nggak nggak apa ya, streaming itu nggak bikin lo hidup cukup juga gitu. Hmm. Yang paling kalau kita ngomong streamer bagi gue ya, di pengalaman gue nih masih YouTube sih nomor satu. YouTube Music nih dalam konteksnya maksudnya YouTube kalau Music lu kan publish sebetulnya kan musik. YouTube Music kan sebetulnya kan base-nya dari si YouTube juga. Iya betul. Kayak Tapi views-nya lu worth it. bicara konteksnya tuh maksudnya masih worth itu apa kompensasinya atau apa gitu? Kompensasinya worth banget. Oh gitu. YouTube Iya. tuh lebih Karena oke. karena kan ya sebelum seakhirnya gue mengundurkan diri dari kantor, pekerjaan Hmm. terakhir gue adalah ngurusin kreator YouTube. Oh gitu. Iya, kantornya itu jenis kantornya itu namanya gue lupa. Pokoknya gue kayak label tapi buat YouTuber. Jadi Hmm. gue familiar banget sama YouTube gitu. Dan by the way gue YouTube certified. Ya, 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 Gue ya, ya. lulusan YouTube itu. Karena ada kayak pendidikannya gitu, cuma 3 bulan. Ada ya? Ada. Ini nanti itu menarik sih. Nanti mungkin buat segmen berikutnya. Gua Nah, oke publicist oke publish satu. Eh sekarang nih kalau misalnya di industri hmm, kalau bisnis modelnya gimana sih Gung sekarang kalau misalnya lu katakanlah band, lu kan ada band juga ya sekarang. ya, ya. eh main main bisnis modelnya itu apakah memang lebih baik? Ini kalau konteksnya karya, nanti. Ah Mau ya ya. personal atau lu band lah ya. Em, dia memang main source of income-nya umumnya memang masih dari performing ya. Artinya sekarang kan kalau tadi lu bilang kaset CD udah nggak ada yang ini lagi streaming lihat, tapi Ya. menurut lu masih di sana, masih di performing. Masih di performing, tapi gimana ya bilangnya ya? Nggak juga sebetulnya. Hmm, Sekarang kita ngomong band slang. hmm, oke. Ini manggungnya nggak sering banget kan, sebulan kali. Benar juga sih, setelah gue Tapi pikir. kenapa mereka masih kaya? Kenapa tuh? Royalti. Gede banget. Literally Royal, gede banget. royalty ya. Oh. Royalti. Gede banget gitu. Ini gue pernah ngomong sama orang ya. Gue nggak tahu dia siapa tadinya. Ada namanya Mas Hari Budiman. Gak sengaja. Jadi waktu itu gue iseng ya gitu ya. Ini cerita aja nih, out of the box. Namanya Mas Hari Budiman. Anak gua lagi les, anak dia les. Nah, gua bapak-bapak lah, ketemu bapak-bapak ya kan lagi ngerokok bareng. Kerjaan apaan, Mas? Saya ngeband, Mbak. Gitu. Oke. Oke. Hmm. Oh, main apa? Main keyboard. Oh, sama ya Mas saya. Oh, Bapak main keyboard juga. Dan ternyata dia pencipta lagu kan. Akhirnya dia bilang, bikin lagu Mas, bikin karya, jangan reguler mulu. Nanti Mas kalau udah tua kan tenaganya habis. Iya. Emang enak ya Mas jadi? Iya. Saya aja kemarin dapat uang kaget 100 juta. Hah? Iya, 100 juta? 100 juta. Masa namanya Hari Budiman. Yang ada di otak lu apa? Berarti Ada. itu lagunya dia terkenal banget kan? Iya. Ternyata Apa satu lagunya? albumnya Elemen dong. Oh ya? Tangga dia nyiptain, Rahasia Hati dia nyiptain. Jadi lagunya dia gua mainin reguler. Kayak bikin lagu Gung. Iya. Itu uang kagetnya saya nggak ada lawan. Itu Hari Budiman. Apa kabar Bim Bim sama kakak? Bro, ntar lu. Karena Royalty definisi banget. royalti. Nah, Jadi kan tadi royalti itu sebetulnya kayak gini, gue maksudnya gini. nah, eh oh, misalkan nge-cover lagu lu di cover band lain atau musisi lain, nanti lu dapat royalti. Nah, terus ada juga yang katanya kalau musik lu diputar di restoran, di restoran atau kafe lu dapat royalti. Apa aja sih selain itu? sebetulnya Penghasilan. gini. Nah, Royalti yang dimaksud sekarang yang lagi diributin itu aja dibahas itu deh, Gi. Nggak apa-apa nih. nggak apa. Nanti sebenarnya mau bahas itu juga nanti ya. Royalti yang lagi dibutin sekarang itu cuma performing rights doang. Dan itu cuma sekitar kayak mungkin cuma sepertiga dari the real royalty yang Oh, dimaksud. yang rame itu hanya Sama performing itu hanya rights. sebagian kecil kayak 30%. Jadi makanya gue sebetulnya malas bahas. Karena Oh, karena bukan ini yang bikin lo kaya. Yang bikin lo kaya itu yang diputar di YouTube, di Instagram, yang dimasukin ke TikTok. Itu kan udah maksud gue gini. Lo tahu lagu ini gak sih? Eh, Baby Shark. tahu. Itu royalti bisa beli negara itu. Iya. Serius. Gue tahu hitungannya. Despacito, tau nggak? Hmm. Itu kan lagu yang paling top hits lah gitu zaman dulu. Itu lagu esensinya bisa beli negara. Yakin gue. Bisa beli pulau lah paling nggak minimal.
sampai sekarang dibayarkan. Karena gue ngerasain Gi, gue bikin cover dan setiap bulan gue dapat 10 juta, 5 juta, 10 juta. Nggak ngapa-ngapain Gi. Cover tuh maksudnya gimana? Cover apa Gue maksudnya? bikin cover lagu, dangdut, gue cover ke YouTube. Hmm. Monetize kan? Tuk, 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 tuk. Total dari awal 2002, 2000, sorry, 2000, pandemi 2020 kan? Sampai 2025 kemarin, total gue udah menghasilkan AdSense channel gue 600 juta. AdSense, sorry. AdSense. Bentar, Iya. bentar lu, bentar Duit, lu. duit. Gue dapat Ya, duit ya, 600 juta. bentar lu, bentar lu. Eh, tadi kan kita lagi baca royalti nih. Iya, Kalau iya. royalti kan ini Sama hal yang sekali. berbeda dengan AdSense kan sebetulnya. AdSense itu adalah royalti. Ya dong. AdSense, oke. Sorry. Bagian dari Kalau royalti. misalnya lu bikin musik, bikin bikin lagu, lu Gue jelasin dulu pribadi, royalti ya. Kita lu mau pribadi royalti nih, dulu. lu pribadi. Royalti dulu ya. Habis itu kan lu Nah, daftarin di WAMI apa segala macam udah lah, ya, 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 publish ya. dan segala Ya. macam. Habis itu lu upload dong di YouTube gitu kan, Upload. Ya. dengan visualnya apalah segala macam. Nanti kan itu punya mekaniknya lah. Kalau lu udah Ya. sekian itu kan lu bisa monetize gitu Ya. segala macam. Ya. Artinya AdSense tadi ya. Ya. Yang dibilang yang sebenarnya secara teknis royalti juga gitu kan. Iya. Nah, betul. Tapi kalau yang dari YouTube ya lu dapat duitnya langsung dari YouTube gitu. AdSense. Nah, Oke, itu oke make sense. Tapi ada juga royalti yang lu di Wami ketika misalkan ada yang manggung or- lagu lu ya. performing rights-nya tadi nanti Wami akan nyalurin ke lu Iya, royaltinya. betul. Itu yang Betul. kurang lebih ya. Ya, Nah, ya lebih. oke. Tadi lu bilang cover nih. Hmm. Lu berarti mengcover lagu orang. Bener. Bahkan Sorry, gue yang lagu ini gue mau bahas nih sebenarnya. Lu cover lagu orang, lu upload di YouTube. di upload YouTube. Lu juga dapat duit, yang bikin lagunya juga dapat duit. Iya, jelas lah. Itu gimana Cak Kan mekaniknya? Lu mekanismenya udah izin jelas di dulu apa YouTube. gimana, Gung? Izin dulu sama yang Kalau ini. di YouTube itu udah automatically Gi. Kita Ah, dapat ya serius lu. serius. Jadi gue kaya lo kaya. Jadi misalkan lu bikin musik nih, misalkan eh, Kalau gue bikin cover lagu lagu A lah, terus gua lagu A, cover lagunya. ya Terus jadi di YouTube ada mekaniknya, gua nge-cover, gua bilang, "Oh, ini lagu si Agung nih," gua bilang gitu. sebetulnya gue ke notif. Oh, Ah, Shopee bikin cover nih, gue ke notif. Di notifnya bilang mau di take down apa mau dibiarin aja, jadi sharing profit. hmm. Kalau gua lebih prefer biarin aja. Toh kan dia bikin sendiri. Yang Nah, ini, yang ini, lu boleh boleh sebut nggak yang lu cover apa? seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Itu lagu dangdut. Iya, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu ya Nasar, sayang. Paugi Nasar. The Iya, Dead Land, baby. ya itu tuh. Gila gue ya, maksud gue ini Lo lihat mind di blowing YouTube, sih buat gue lo sih. lihat di YouTube itu viewsnya 40 juta. CPM-nya Indonesia 5 rupiah ya kalau nggak salah. Lu 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 bikin 10 rupiah, aransemen, 10 rupiah. lu bikin aransemen ulang lah Iya, seolah-olah gitu ya. Jadi 10 rupiah, sepuluh cover, sepuluh jadi dia rupiah kali. sebenarnya dia seneng juga dong si. Iya, iya, iya. Per viewsnya 10 rupiah, 10 rupiah, 10 kali 40 juta, ya 400 juta kan? Duit loh, duit beneran literally duit loh. Ya, cuma kan nggak langsung dapat ya bertahun-tahun. Ya paham, tapi Tapi ya gue dapat cara duit. kita bicara bisnis ya, again ini kan IKFEP ya, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namanya bisnis ya kan. Ya, ini aspek yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Nah, ini yang menurut gua kenapa IKFEP bikin kegiatan-kegiatan talk show kayak gini. Jadi kita mengulas bukan hanya profil sebetulnya, apresiasi alumni, tapi juga the walaupun ini obrolan kayak obrolan warung kopi kan, tapi Ya, ya. ini adalah sesuatu yang menurut gua kayak even gua yang sempat lama di industri ini kayak wah baru tahu gue bro kayak lu you can actually make money gitu, serious money kan maksud gua. Itu Serius. dari satu loh, bener nggak? Dari satu. Dari Kalau satu. gue punya 10 gue udah bisa beli komplek. Komplek di Pik ya. Ya, Wah gila. udah crazy Ayo tuh rich Pak lah gue. Augi masuk studio lagi. Wah, Ayo gue mah, ayo. ini Ayolah Kampas. menarik banget sih sebetulnya. Jadi ini lagi ya. Wah, bisa nih segala macam. Cuma Ah, emang hmm, emang harus believe dulu sih di awal. hmm, hmm, Itu yang hmm. susah gitu. Ya, ya.
Nah, masih masih di profesi ada satu yang gue juga penasaran dan ini kayaknya gue sempat ngintip LinkedIn lu juga lu sempat ada di role ini gitu. Talent Apa? management, gue. Oh, talent management. Nah, itu ceritain dong talent management tuh. Talent management sebetulnya tidak ada yang terlalu menarik sih dari situ. Lebih ke talent management tuh sebetulnya kayak kita mungkin kalau bahasa perusahaan zaman dulu headhunter, tau gak sih headhunter? Iya, Nah, iya, iya. kurang lebih kayak begitulah. Jadi talent management tuh kayak kita lihat scroll, kalau zaman sekarang scroll scroll IG Iya. hashtag female singer atau male singer, wah bagus nih kenalan, kita cari, kita coba kasih job. Jadi kayak emang apa sih istilahnya? Emang kita mencari orang-orang yang capable, punya bakat, nggak cuma vokalis ya, termasuk gitaris segala macem. Terus kita kita build, paling mau nggak di build gitu, mau nggak dibikinin lagu gitu, lebih ke situ-situ aja sih. Nggak ada yang terlalu menarik sih Iya, iya, oke. talent management. Oke. Tapi ya talent management ini sampai sekarang masih gue kerjain. Kayak Bisnis sendiri. model gimana? Itu kan berarti lu sebagai institusi kan? Lu Iya, punya. kalau talent management nggak harus institusi, kayak gue pribadi gitu. Gue juga sebetulnya juga lagi mencari suatu sosok yang bisa jadi apa, sosok yang di depan gue gitu loh. Kalau gue kan tipikal orang yang nggak mau di depan sebetulnya, Hmm. nggak mau nongol ke permukaan tadinya ya gitu. Cuma mau nggak mau harusnya kayak gue harus nongol deh gitu. Tapi Artinya ini juga ada bagian talent scouting juga di lu ya, ya Gung? pasti pasti ada. Alright. Kalau scouting justru utamanya itu sebetulnya. Kalau untuk kalau udah dapet orangnya, udah Heeh. dapet suaranya bagus, orangnya cantik, orangnya ganteng, auranya dapet. Itu balik lagi itu udah pekerjaan roadman, udah pekerjaan manajer jadinya. Jadi Oke. talent management itu sebetulnya yang utama adalah scouting ya. Begitu udah dapat ya sisanya serahkan ke label, serahkan ke manajer dan road manager. Karena udah pasti jobnya udah ini kan. Hmm. Dan nggak harus punya talenta di musik sebetulnya sekarang, apalagi sekarang gitu ya. Kalau bisa talent management bisa luas. Bisa luas. Kan bisa juga jadi dancer juga, bisa juga dari ya maksudnya sekarang kan dunia entertain banyak banget ya, bisa MC gitu. Iya, iya. Oh, ya. Oke. Bisa hosting kayak kita berdua begini ya kan. Iya, iya, iya. Jago Tapi ngomong. aspek aspek technical kok maksudnya ya memang tadi nggak yang melulu musik sebetulnya. Jadi Iya, iya. ya itu nggak yang terlalu ini ya. Jadi kayak itu it's another profession lah bisa dibilang Iya. bisa ke role. Hmm. Tapi kebetulan dekat dengan musik juga. Oke. Nah, gua masuk ke segmen yang selanjutnya nih. Jadi lu obviously udah jadi uh, professional musicians, lu juga punya reguler, lu juga satu sisi mengkom, Hmm. gue bisa bilang mengkompos juga lah ya mungkin dari Ya, segi ya, tadi kompos. aslinya walaupun lu misalkan termasuk cover gitu rearranging Hmm. apa segala macam. Nah sekarang spesifik misalnya untuk yang live atau performance sekaligus misalkan untuk karya yang band. Hmm. Ini sebetulnya gue memang penasaran banget ya dari lu yang punya apa unit bisnis Hmm. band gitu. Mau itu Hmm. dia rekaman atau apa Hmm. yang karya maupun yang performing. Eh, Seberapa penting sih kontrak menurut lo, Gung? Sebetulnya sangat ya, sangat Hmm, penting. Cuma banyak tempat kalau misalnya kita masih kayak band reguler gitu, awalnya tuh kan kontrak itu pasti kita tawarkan di awal. hmm. Tapi once sudah kayak perpanjangan perpanjangan perpanjangan, biasanya waktu itu males tuh. Udahlah, gue udah percaya sama lu gitu, lanjut aja deh gitu main gitu. Jadi yang penting udah dapat flow-nya. Ya, Oke, untuk misalnya kayak kayak contoh nih yang main gua hari Jumat yang di hmm, konvoy, awalnya doang kontrak kontrak kontrak, tapi lama-lama capek outletnya, cuma tanda tangan tanda tangan doang, udahlah lanjutin aja lah, nggak usah pakai kontrak lah gitu. oke. Tapi kan ini menarik nih. Kontrak tuh kan bisa antara kontrak band ya Ya, dengan si pemberi kerja katakan atau ya, yang ya. mitra, Nah, ya nah, itulah ya yang ini. Tapi juga ada istilahnya kontrak antara bandnya ya. terkait dengan nanti masalah. Nah itu, Oh, nah, ngerti gua. eh, ya artinya kan gini, band itu kan banyak datang dari pertemanan kan, Gung. Iya, iya. Bener Nah, nggak? nah. Dan gue melihat, gua ambil contoh gini deh. Eh, atau kita ambil kasus saja misalnya, ya Hmm. mungkin lu bisa relate atau apa. Tapi gue pengen dapet pandangan lu. eh, Misalnya contoh yang Naif. Naif Ya, itu fenomena yang waktu Naif itu sangat menarik buat gue karena ini kelihatan banget band ini tuh band Naif itu eh kayak nggak punya perjanjian antar personil gitu loh Pak. Kalau hmm. menurut gue, kenapa? Karena
pada saat eh secara kolektif lah kecuali Jarwo Hmm. memutuskan untuk udahan, eh kayak menurut gua kalau misalnya ada kontrak antar perjanjian kerjasama antar individu-individu di band, Hmm. nggak ada yang istilahnya kayak merasa overclaim atau underclaim gitu loh. Iya, Istilahnya iya. harusnya klausul-klausul itu ada gitu. Jadi istilahnya Jarwo mau nerusin Naif ya memang Bisa. haknya secara hukum gitu kan. Cara aku. Iya, terus gua ambil kasus misalkan kalau lu tahu band Fear Factory kan, yang kalau lu tahu Iya. ada band Fear Factory kan lucu. Jadi gue kira itu kalau di US lebih clear, lebih lawyer di mana-mana gitu. Tapi yang terjadi kan sempet pemilik bandnya gitu loh. Hmm. Hmm. Nggak jelas karena kayak pernah basisnya sama vokalisnya. Terus sekarang gitarisnya doang gitu pemilik bandnya. Terus nanti belum nanti ngomongin royalti. Gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut lu eh, harusnya diomongin di awal pada saat lu bikin musik. Dan ini pasti nature beda antara yang band perform cover sama yang Kayak karya kan. Nah, ini pandangan lu gimana untuk supaya hal nggak ini ya. Itu yang menariknya di dunia musik, Gi. hmm. Betulnya menurut gue. Eh, apa band yang ganti vokalis ya? Ini Chris aja Chris Patti. apa? Chris Patti. Ya, sesuatu betul. Ya, Menurut lu Chris Patti nggak itu? enggak. Nah, ya udah. Niji. Ya. Menurut lu Wah, Niji? gini, kalau nggak apa-apa ya, bebas. Ya nggak apa-apa. Menurut Bebas. gue lebih baik buka gini, kalau kalau gue eh, buat gue Nah, yang baru lebih bagus. ini Niji. Ya, Oh, ya, oke, ya. oke, oke lah. Jadi gue agak bias nih kalau misalnya Krispati ya harusnya semi gitu. Oke. Ya. Eh, intinya apapun itu menurut gue kalau misalnya kayak ibarat kata kayak gini, kita bikin gua malu bikin band Gi. Hmm. Gua malu sama Pras bikin Hmm. band namanya AZ lah gitu. Tiba-tiba lo diganti sama Adi, udah bukan AZ lagi menurut gue. Karena main lo sama mainnya Adi beda. Oke. Eh, Itu which is feel. akan, which is akan ngefek gue kasih chordnya, Hmm. which is akan ngefek si Pras ngasih nyanyinya gimana. Oke. Tapi kan Jadi itu secara feel. secara feel itu Kalau dari harus sudut pandang legal dan bisnis, menurut lo? sebetulnya nggak ada bisnis sama legalnya Gi, sebetulnya Hmm. di situ. Jadi emang awal mulanya itu dulu karena sampai luar pun itu nggak ada kayak antara personal hukum antar personal tuh nggak ada. Sebetulnya yang mengiratkan mereka untuk nggak macam-macam itu si label itu. Jadi Tapi misalkan label lu juga bikin nggak, yang kasusnya Naif juga kelihatannya nggak yang ini. Nggak. emang berarti dia tidak mengikat secara personel. Dia tidak mengikat secara personelnya karena sebetulnya gue pernah masuk Naga Suara kan band gue. Hmm. Ada 5 orang. Tuh lima-limanya tanda tangannya masing-masing, nggak ada perwakilan band. Jadi gua tanda tangan, drummer gua tanda tangan, bassis semua drummer itu tanda tangan. Jadi kalau lo keluar dari band, lo melanggar hukum. Gue diatur di situ. Kecuali kesepakatan bersama tadi mungkin Ya gitu ya. kecuali ada klausul yang maksudnya one prestasi lah kalau bahasanya. Tapi Entah ada lewat, penalti mungkin gitu ya. iya. Atau misalkan force major, misalkan ya walau alam, gue kecelakaan, tangan gue nggak bisa main keyboard lagi, ya itu beda cerita tuh, Hmm. kayak gitu-gitu. Tapi gini, kalau jadi gini, kalau tapi menurut lu penting penting hitam di atas putih band apapun itu. Kalau Kalau misalnya, menurut gue sih sebetulnya kalau yang tadi lo bilang kontrak antar internal apa antara personel, iya, menurut gue nggak perlu gitu. oke. Gimana cara ngejagain supaya nggak dispute akhirnya jadi ini? Kalau di musik ya sepengalaman gue ya, sepengalaman gue ya, lo nggak bisa pastiin itu, Gi. Emang nggak bisa di musik itu lo nggak bisa kayak Tapi bisa aja kan, lu tuangkan. Ambil contoh lagi deh, netral. netral. Netral kan Ya, kenapa jadi NTRL karena Bimo. iya iya. Bimo Ah, nggak mau, oh gue udah keluar, tapi lu nggak bisa pakai netral. Gue lu bikin musik yang album satu sampai album ketiga, lu nggak bisa pakai itu lagi kan, kayak gitu kan. Maksudnya eh, dia berhak untuk menuntut dan akhirnya mungkin nggak mau ribut, ya udah ganti aja NTRL. Mungkin ada hitungannya untuk bawain lagu yang lama segala macam. Tapi kalau misalnya nggak ada hitam di atas putih, bisa jadi Bimo nuntut, "Oh, lu jangan pakai lagu gue lu." Nah, itu sih gue maksud gue itu menurut lu itu Jadi melindungi. kalau menurut gue ya, eh, kalau menurut gue,
Karena kadang apa yang terlihat di luar tuh yang di dalamnya beda gitu. Oh gitu ya. Iya, Jadi iya. in the term of kayak naikin naikin. Jadi kalau ada ribut tiba-tiba kok baikan, nah berarti udah jelas tuh kenapa buat naikin nama. Oh ya, tapi Jadi sebetulnya bagian dari marketing tanda oh, kutip. Jadi emang strategi marketingnya begitu berantem. Kan ini orang Indonesia kan temen orang berantem. Jadi ya, jadi apa yang terlihat kayak ini berantem ini itu yang kita lihat kalau dari gue gitu, dari karena gue tahu dalemannya gitu kayak nggak seperti itu sebetulnya gitu. hmm. Sebetulnya sih baik-baik aja mereka gitu. Oke. Nah, terus ini gue misalnya tak role dalam bandnya misalnya gitu ya. Ini, Iya ini ya. ini khusus misalnya untuk yang karya. Kalau misalnya yang untuk live performance, katakanlah menurut gue mungkin pembagian revenue-nya atau profit sharing-nya sesuai kesepakatan lah ya. Ya, Lebih kesepakatan. simpel kemudian nanti ada cost kru segala macam. Nah, sekarang gue bicara yang karya karena menyangkut sama royalti. Ya. Eh pasti kan ada bobotnya. Ya ada bobot jelas. Komposer misalkan si Ya. vokalisnya bikin atau misalnya gue inget dulu Blind Melon ya, lagu Blind Hmm. Melon yang No Rain kan itu Hmm. terkenal banget, ternyata yang nyiptain basisnya. Hmm. Basisnya Hmm. yang dapat royalti paling besar gitu Ya. karena dia komposernya gitu, tapi biasanya on top setelah itu vokalisnya biasanya yang gue tahu. Ya. Nah, Nah, pertanyaan gue nih, eh yang menurut sepengetahuan lu, hal-hal itu tuh kayak memang ada apa itu by kesepakatan di antara band itu sendiri atau gimana gue? itu sebetulnya tertuang dalam ini kok dalam kontraknya, dalam kita daftarin ke WAMI detail kok sebenarnya. WAMI Hmm. detail. Kayak yang Timbangnya. nyiptain siapa, yang misalkan yang main drum siapa, itu tuh ada detail semua. Di situ jadi kayak lagu ada sound string itu yang ngetek siapa, yang ini siapa, yang main gitar siapa, gitarnya Yang pakai apa, aransemen siapa gitu. instrumen siapa. Jadi itu semuanya tuh ada bagiannya dan itu detail. Tapi nilai nilai presentasinya masih bisa kesepakatan artinya. Bisa kesepakatan dan maksudnya semua orang pasti dapat. Semua orang Kan, pasti dapat. kan salah satu royalti adalah sound recording sebetulnya yang di Ya, ya. yang jadi yang jadi Termasuk ini sound engineer sound engineer termasuk masuk. masuk tapi ya itu balik lagi kadang-kadang di Indonesia itu yang kayak gitu tuh nggak dibayarin. Kalau di luar negeri itu detail sampai sound engineer aja dapat royalti walaupun Itu di angkanya cuma 1%. publishers yang bantu. Iya bang, publishers yang kan semuanya ada di publishing itu semuanya. Oke. Di Palmi itu Tapi kan publishing. Oke, tapi kalau bandnya atau yang kerabat kerja yang menghasilkan karyanya itu cukup punya awareness, Hmm. kalau ketemu publicist yang blow on ya tetap bisa diingetin gitu ya. Ya Arti, bisa diingetin. oke, jadi penting dong untuk Penting. awarenessnya ya. Dan sekarang kan label sebetulnya kalimatnya lebih ke publishing. Ya, label yang bagus sih publishing yang bagus sebetulnya. Nah, itu menarik. Hmm. Jadi artinya label tuh sekarang sudah bertransformasi jadi publishing ya, publisher gitu ya, karena mereka Publishing. udah nggak jualan fisik gitu. Nggak jual fisik dan maksud gue juga apalagi sekarang banyak orang yang nggak mau ke label kan ngapain fungsinya Nah, apa label jadi seolah-olah jadi jual jasa ke musisi sekarang jual jasa jadinya. aja Kayak musisi dibalik ya, balik dan kayak kadang-kadang kebalik. juga label juga nggak mau ribet gitu nge-grooming artis followersnya berapa ininya berapa gue cari yang udah jadi Nggak aja ada deh. urusan gitu lagi kan. Heeh. Soalnya gue inget, tapi ini gue nggak tahu di masanya kan, lu kan waktu itu mulai mulai rame ngeband itu kan pada saat lu kan band pop Melayu inget gak? Ya 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 tahu kan, gue. di era-era itu kan. Dan gue sempet dengar di band-band pop Melayu yang besar itu, termasuk ya si siapa? eh Noah atau Peter Pan di waktu musika, yang gue dengar gosipnya itu adalah even waktu itu pada saat itu ada beberapa label juga acting as eh apa yang istilahnya tuh mereka yang nyari manggung gitu, Oh dan, iya ya dan dapat bagian dari itu tuh bener ya Gung ya. benar-benar karena kan label juga as a manajemen juga Hmm. waktu zamannya gue sama Cheryl itu kan labelnya Musika manajemennya Musika juga yang bayar fee gue Musika. Artinya musika kerjasama sama IO atau produk atau brand yang bikin event atau TV misalkan untuk Iya ya. acara eh, B2B tuh ya, berarti ya, dari si musika sama si ininya. Nah, kalian dapat fee lah seolah-olah ya, Tapi musika. Jadi bener ya waktu itu ya. itu Label bener acting as. as a Oke. talent management gitu ngomongin. Iya, berarti perusahaan rekaman juga sebetulnya dia bertransformasi ya. Dia Iya tahu mungkin nggak terus bisa hidup dari jualan rekor doang. Akhirnya dia, kan wah, duit gedenya di situ Gi. Dan musika kan buset musika kan Noah Demasi Geisha gede-gede sekali banget sekali manggung ratusan juta gitu. emang ratusan juta
Itu kalau nggak salah Hello 2014 deh. Di ini kok 2013 ke 2014 gue manggung tuh sama Sheryl, itu artis musika semua tuh di Trans Studio Mall Bandung. Iya, iya. Itu kontraknya antara Musika sama Trans. Musika, wah tuh Noah segala macam pada main semua. Gue di backstage tuh udah berjajan mau foto sama siapa, mau foto sama Ariel udah berjajan. Nah, Acara tahun baru itu. ya, ya. Dan masih ya, maksudnya jadi model bisnisnya label ya, masih ya. Masih kok. Beberapa masih. Jadi kayak ada divisinya jadinya. Jadi label tuh punya divisi. Ada divisi manajemen, ada divisi publishing, ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Jadi label itu ada divisinya juga, Gi. Jadi label tuh still making money ya, Still, dan gede. dan Nggak gede. kecil. Nggak Dia mungkin. cuma bertransformasi aja. Betul, masih ada. Iya, hebat, hebat, hebat. Ini. That's why kenapa gue bilang sama dari tadi dia bahas kita harus royalty. Itu yang dibahas yang lagi viral itu, bayangin royalty itu kan cuma sebagian persen yang dipakai buat label kan, buat hidup ya kan. Itu aja yang hidupin label. Bayangin gimana artisnya. Oke, kita coba coba bahas yang royalty. Iya. Yang lagi ribut-ribut ini sebenarnya apa sih, Gung? Permasalahan apa sih? Awal awal mulanya banget itu Agnes sama Aribias itu yang pertama kali itu. Mm-mm. Itu yang bikin gongnya karena banyak offer-offer yang tidak dibayarkan ke Aribias sebagai selaku pemilik. Jadi yang Tanpa logika itu ya, kalau nggak salah. apa? Lagu yang Ya. tanpa logika ya. Nah, jadi ibarat kata gini, sebetulnya royalti yang dibahas itu cuma royalti PR, royalti manggung, dan itu yang susah terdetek kan sebetulnya. Kalau royalti kayak mechanical rights, apa rights yang lain, rights yang lain itu gampang karena ada di YouTube, ada segala macam. Cuma kalau perform itu kan harus kesadaran si penyanyinya, dan itu susah banget gitu. Ya kalau dia sadar, kalau dia culas. Sorry, bukannya itu tanggung jawab yang menyelenggarakan acara? Bukan, bukan. Betul, setuju. Itu emang sebetulnya tanggung jawab dari yang menjawabkan acara. Cuma kan artisnya yang harus ngasih tahu. Cuma kan sekarang udah diputuskan kan sama MA kan. Agnes tidak diwajibkan bayar. Baru kemarin nggak usah diputusin. Iya, ya, Nah, kasasi. Hmm. awalnya Tapi, itu. tapi memang kita nggak bahas Agnesnya sih, tapi lebih Ya, ke gue malah gue pengen tahu punya kan. enforcementnya, misalnya tadi Performanya. Itu kayak awalnya tuh. eh, Itu kayak awalnya misalnya tuh. eh, Awalnya habis itu habis si siapa namanya? Habis kasus Agnes, Ahmad Dhani cepat cepat masalah dibikin aksi gue keluar dari WAMI bla bla bla. Udah tuh merembet kemana-mana. Akhirnya ngebahas LMK, akhirnya ngebahas pemerintah, akhirnya ngebahas si royalti, tiap restoran harus bayar. ya, ya. Ya itu rembetannya dari situ awalnya. Oke. Gini, tapi em, gua, artinya secara aturan kalau Hmm. misalnya lu punya musiknya Hmm. dipakai dinyanyiin ya, di Hmm. cover sama artis lain di Hmm. event Hmm. itu, itu adalah sesuatu yang kan itu kan di luar ini ya, bukan digital lah gitu kan, bukan nggak Hmm. ada ininya. Eh, Hmm. Artinya Hmm. di Indonesia ini masih bergantung pada kesadaran Iya, dari masih yang oke, karena nggak ada enforcementnya. ada enforcement-nya. Cuman kalau kita lupa ngasih tahu si pencipta Iya. lagunya untuk gue ada ini, lu Nah, bisa dituntut gitu aja ya. ya intinya gitu. Oh, kalau Karena case hukumnya nggak jelas. Misalnya kayak oke. performance harus bayar, tapi yang bikin dia tahu dia make lagu ini gimana caranya. Kalau di luar negeri udah jelas. Semua IO terdaftar, semua IO udah tahu artisnya siapa, lagunya siapa. Hmm. Semuanya terdata. Ada kayak satu satu apa big data gitu lah istilahnya. Ya, Ya, setlist setlistnya artis pun artis tuh udah paham. tahu. Ini menarik karena yang gue dengar kalau yang sekarang nih yang lebih profesional kayak Pesta Pora, Joyland segala macam tuh mereka tuh bukan hanya nanggep artis kayak lu gua hire 45 menit manggung that's it gitu. Hmm, hmm, hmm. Jam sekian udah gitu kan. Tapi katanya mereka juga kayak give me your set list gitu. Iya, emang sekarang gitu. Hmm. Emang harus gitu. Itu di luar tuh kayak gitu. Jadi IO tuh nanya ke artis, mau gue lagu apa? Yuk sini, setlist. Atau Nanti bahkan IO-nya bilang gue pengen lu gini 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 bisa juga gitu ya. bisa, bisa. Oke. Nanti fee-nya gimana lah gitu. Kan basically gue hire dia band karena based on gue tau lagu lu ini. Lu Ya. bawa ini. Nanti gue bayar nih ke Wami gitu. Dan itu kan Dan pasal lah.
Dan di kontrak antara penyelenggara dengan musisinya juga ngebinding ya, artinya mungkin pasti Iya, ada klausul yang lu kalau iya. sampai bawain lagu di luar setlist yang disepakati dan itu menimbulkan kerugian karena gua dituntut, lu yang mesti bisa gitu juga ya bahkan ya. Sama lo tau kan ada Kontrak. istilah, lo kan gitaris nih. Hmm. Sebenarnya bilang kalau lo main ke toko gitar nggak boleh bawain lagu Stairway to Heaven. Iya, iya, Itu kan royaltinya ribet soalnya. iya, iya, Makanya akhirnya dilarang di toko gitar karena ribet. Yang ribet ditinggalin. Gitu. iya, iya, betul, betul. Dulu sih gitu. Memang enforcementnya ini ya. Ya, Tapi ini artinya buat royalti bisa bisa jadi pembahasan yang ini. Tapi gini, kalau kalau buat lu sendiri aja pribadi, ya. apa yang menurut lu paling ideal kalau bicara performing royalti luas lah. Gua mungkin spesifik performing rights dulu lah. Hmm. Katakanlah lu punya karya, apa Hmm. yang menurut lu buat lu paling ideal mekaniknya gimana supaya hak hak lu inilah Hmm. fair buat buat lu sebagai komposer. Nah, yang paling ideal sih kalau menurut gue eh sebetulnya sih simpelnya gini ya. Amerika, Eropa kan sudah menjalankan kayak gini udah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun ya. Ya. Ini bahasanya gue adalah ya udah kenapa nggak ikutin aja sih gitu. Hmm. Pertanyaannya kenapa tidak mikir ke sana? Berarti kan tanda kutip mereka tetap mau ngambil loophole-loophole-nya itu gitu. Tetap mau ngambil lobang-lobangnya itu gitu. Kayak Ya. oh ini bisa nih diginiin, nih bisa nih gue dapet gitu. Jadi kalau misalnya udah fix kayak begitu kan jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak mekanismenya udah mantep di musik, karena musik ini kan gede banget ya secara angka apa perputaran uangnya tuh kencang sebetulnya. Cuma apa sih hukumnya tuh dibikin ngawang gitu di sini gitu. Jadi kalau yang dibilang ideal, yang paling benar ya kesadaran dari yang bawa yang artisnya gitu. Kalau Kesadaran nggak bisa enforce tadi ya, kalau ya atau yang paling gampang gini, ya kayak artis pada umumnya aja, kayak lu artisnya yang lu bikin lagu ya udah kelar. Makanya Kak Ari Lasso kan bilang udah bawain lagu gua aja. Karena gua artisnya gue yang bikin lagu udah kelar gitu. hmm, Kalau udah lu beli lagu sama orang ya udah itu akan jadi masalah tuh. ya, ya. Once lu naik ini nggak mau ketinggalan ya udah susah. Kalau lu nggak naik dia ngasih harganya kemahalan gitu pasti. Akan selalu kayak gitu. Pasti ada akan selalu ada yang paling 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 bener paling ideal ya lu artisnya lu yang bikin lagu udah. That's why kalau gue mau bikin lagu, gue pengennya lu yang nyanyi, lu yang bikin lagu. Gue nggak mau ribet soalnya. Itu. Karena pas lagunya lu bikin dari orang, itu udah akan jadi masalah. Hmm. Apalagi komposer-komposer ini kan mostly kan unik, Gi. Orang-orang luar planet kalau gue bahasa gue. Pola pikir nggak kayak orang normal. Karena dia kan aneh-aneh kan bikin lagu. Kalau sampai lagunya enak, oh berarti orangnya aneh nih, udah gitu. Seniman, seniman. Seniman. Jadi kayak, waduh, ajaib ya. Bahasanya agak beda emang. Nggak bisa kita ngomong apa dia jadi apa gitu. Pengalaman gue ya. Wah, gila emang emang kalau royalty kayaknya itu satu satu apa ya? Satu, kayaknya satu ini sendiri ya. Satu satu segmen sendiri. Kita Satu bisa ini bisa sendiri. bahas ini sendiri. Hmm. Oke, ini yang segmen selanjutnya gitu ya. Buat buat gua sebetulnya kan yang di alumni kita nih Hmm. eh, Hmm. yang main musik sebetulnya banyak gitu ya. Yang gua ingat mungkin counting. Oh, kita juga ada satu apa yang yang mainnya di industri musik juga sebetulnya gua nggak bilang banyak sih, tapi ada lah yang ini profesional dengan di jalurnya masing-masing. Nah, message lu apa nih, Gung? Untuk teman-teman yang misalnya mutusin kayaknya gue mau ngikutin jejaknya Agung nih gitu. Hmm. Baik itu yang misalnya masih eh, kuliah maupun Hmm. yang misalnya udah lulus gitu. Atau di Iya. persimpangan jalan nih, kayaknya gue lebih pengen jadi Agung nih gitu. Itu Nah, message lu apa? yang paling penting tuh pastiin lu cinta banget sama musiknya. Hmm. Karena once lu udah nginjekin kaki ke musik, kalau maksudnya itu enggak, musik itu bukan B ternyata. Yang gue sesalin adalah musik dari dulu selalu jadi plan B gue. Dan gue baru sadar kalau musik itu plan A gue tuh ya emang dari awal tuh emang harus lo gaspol dari awal gitu. Jadi ya emang yang paling penting lo harus cinta banget sama musik lo gitu. Lo harus Hmm. pede banget, lo harus yakin banget gitu. Jadi berkata nggak ada nggak ada kesempatan kedua. Jadi kayak live or die aja gitu. Hajar apa maksudnya once lo udah masuk
ya lu harus yakin dan hidup mati lu harus di situ gitu, menurut gue ya gitu. Jadi kalau lo emang mau coba-coba ya boleh, cuma nggak akan berhasil kok. Gue udah pernah ngejalanin itu, gue coba-coba ya. Gitu. Bahkan coba-coba gue bukan main reguler loh, coba-coba gue ngiringin artis gitu. Tapi it doesn't Hmm. works gitu. Karena biasanya kalau yang dua dunia gitu, gue tuh kurang jadinya kayak kurang waktu untuk ngasah permainan gue gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang eh, kayak gue ngulik, gue latihan, kayaknya sama-sama aja deh sama main gue yang berapa tahun yang lalu. Tapi ternyata beda, orang ngeliatnya beda gitu. Kayak orang ngeliat, ih lu udah beda banget mainnya ya. Padahal kita ngerasa hal yang sama gitu. Tapi ya itu berarti baik lagi emang karena kita udah terbiasa, makanya permainan yang ribet jadinya terlihat mudah gitu buat orang gitu. Jadi ya emang pesan gue ya kuatin kuatin mental sih sebetulnya. Karena di musik itu lebih kepada gini ya, kalau misalnya patokannya adalah ekonomi, mendingan jangan di musik. Tapi kalau patokannya adalah ketenangan hati, ya boleh deh. Gitu. Karena di musik Ya. itu buat awal-awal tuh sangat menguras ekonomi banget gitu. Ih, Itu aja sih. gue yang tadi lu sempet bilang, gue nangkep tadi pesannya tuh ya lu all out aja Oh, gitu apa kan. aja. Jadi jangan ada di dua dunia dan lu udah nyobain segala macam. Kalau lu bisa go back in time nih, what would you do differently gitu loh. Mungkin gue akan lebih beneran ngejar kayak gue tetap kerja, tapi gue tetap fokus di dunia musik tuh lebih ke produce-nya, Produce. produce-nya. Jadi gue emang bikin karya aja, gue nggak mau main jadi kayak session segala macam, paling itu sih, karena itu yang sekarang gue kejar sekarang itu, Walaupun fun ya, walaupun session fun. session tuh Sesi pasti itu fun fun kan. kok. Karena kan Ngeband keluar tuh fun. kota ketemu ngeliat ya, Tuh. ya gue baru pertama kali ke Surabaya ya gara-gara sama Marcel. Gue ke Ya. Kali Samarinda gara-gara waktu itu sama siapa ya, sama Cheryl gitu-gitu loh. Yang lu udah jalankan itu tuh adalah impian gua dulu, pengen Hmm. tour se-Indonesia, itu nggak kesampaian karena mentok waktu itu gue cuma sampai Bogor kali, Hmm. apa Jogja ya lupa, Jogja kali ya. Eh, tapi dapetnya pasti kerja. Tapi lu udah keliling Indonesia gara-gara musik kayaknya. Iya, iya. Nggak keliling Indonesia juga sih, hanya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan lah. Ya, tapi itu sesuatu yang untuk melakukan hal yang lu suka gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu kayaknya. Oke, gue mesti bacain pertanyaan nih dari anak-anak. Sebenarnya gue males sih, cuman ya. Ada pertanyaan ya? Iya. Ada Tapi gitu-gituan gitu. ada pertanyaan yang gue Oh, ada chat nih. skip ya. Ini nih. Ada nggak sih ilmu akuntansi yang pada akhirnya terbawa atau teraplikasikan di dunia profesi sekarang? Di- kalau kalau dibilang ada, mungkin lebih ini nggak ada ya. Kayaknya soalnya kan ya paling hitung duitnya doang sih. Ya, betul. Makanya makanya gue mau skip aja. Nomor dua juga pandangan terhadap royalti udah dibahas. Eh, Kirain jokes aja itu saya di toko gitar gue. Menurut gue sih pembahasan kita karena terlalu advance ada, enggak sih? Aja. Eh, tapi nggak apa. Sebetulnya yang kita kita inginkan adalah ini menurut gua daging banget lah. Kita pembahasan kita. Jadi thank you banget Gung. Ini Hmm. gua feeling nostalgic juga. Hmm. Terus ternyata banyak insight yang gua kaget banget lu dapat dari lu dan gua rasa ini bukan yang terakhir ya. Hmm. Karena gue masih penasaran, nextnya sih gue pengen bahas nanti untuk yang teknis royalti sebetulnya Gung. Ya, Terutama ya. dari sudut pandang lu sebagai produser Produser. musik. Gue rasa itu nanti bisa jadi part 2 dan part Hmm. 3-nya even. Dan mekaniknya how gimana caranya kita bisa menggunakan kanal-kanal platform yang ada nih online untuk Ya, making money kan. Itu bisa ya, jadi ya. karena nanti gue juga apa bisa mau sharing juga buat teman-teman, kenapa sih Cafe buat talk show seperti ini karena dari sini kita bisa ngulas ya, eh, Hmm. profesi yang spesifik gitu dan harapannya dari situ kita bisa apa, eh, tingkatin atau kita bisa elevate ke event yang lebih teknis gitu. Maksud Ya, gua mau jelasin ke teman-teman juga bahwa di kesempatan ini mau cerita bahwa ini kan sebetulnya talk show Ika Feb bercerita gitu ya, hmm. yang Hmm. cerita walaupun ini sangat insightful. Hmm. Nanti
teman-teman alumni termasuk Agung bisa kita fasilitasi juga untuk sharing yang sifatnya lebih teknis gitu. Maksudnya apa? Jadi kita bicara udah teknis gimana caranya untuk supaya kita tadi publishes, Iya, iya. daftarin, agregator Iya. itu kan pasti aspek teknisnya banyak Banyak, kan. Lo banyak banget. bisa dibilang expert untuk sebagai musik producer dan juga musisi yang komposer yang udah menggunakan platform itu kan. Nanti itu bisa kita tuangkan ke dalam satu Iya. eventnya adalah alumni berbagi namanya. Nah di situ mungkin bahkan bisa jadi onsite Pak. Iya, iya. Ya kita bikin workshop kecil. Ya, boleh. Lalu Menarik. tunggu. Nah menarik kan itu menurut gue karena kita ingin ngasih terutama ke teman-teman eh, yang kuliah maupun yang udah lulus bahwa ini it's an alternative for Iya, iya. our career kan Iya. gitu. So thank you banget. Thank you. Thank you udah diundang loh sama Oh IKF. iya, gua justru senang nih kafe mendekatkan kita kembali kan. Karena Nanti kan gue yang paling jalurnya nggak nyambung ya gitu. iya, lu ada Be, konvoy kata-kata lah, Be. betul. Be, kita Kali gini. konten di konvoy. Oh iya, nah iya Boleh, nanti boleh, iya boleh. Boleh, Aceh Dit. Acehnya Ayolah. deket gitu. Gue Hari lu apa aja beruntung gua? banget Hari nih apa pernah aja gua? di-editionalin sama Mas Agung nih. Ah, Gila, Be. Iya, Pak. Ujuk-ujuk. Iya. Gue minta keyboardis sama teman gue. Dia dianterinnya si Agung. Waduh, kaget gue. Ingat nggak lu? iya, iya. Kita main di acara kantor gue tuh Iya, waktu itu. iya, iya. Itu kan itu manajer band gue, Oh, iya, iya. Ngabun. Oke, sukses lah, Gung. Siap. Ntar lah, kita tonton di konvoy lah. Siap. Sebelum Ngumpul Dekat lah. kita rumah ini. bubar, Gung, Hah? lu sebelum kita bubar, lu reguler di mana, Gung? Gue Jumat Apa? itu di Konvoy Bintaro. Start jam? Start jam 9. Dan terus Hari ini di Kemayoran. kemarin tapi reguler atau Sekarang sih one off? lagi bantuin. Tapi Iya, band bukan band yang biasanya. iya. Nanti Hari gua, eh, Minggu di Camden Sunter. oke, Hari oke, Senin di Pamulang. siap. Gue nanti apa kita akan dari Cafe akan publish juga nanti di YouTube-nya ya, YouTube yang Ya, di ya, boleh, ini boleh. profilnya Agung juga nanti bandnya sama channelnya Agung nanti semua kita akan put Boleh. supaya nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Iya. Termasuk kita juga penasaran apa tadi lagu yang apa Apa? cover tadi apa yang dangdut Seperti mati lampu. seperti mati lampu. Nggak, tapi itu sebetulnya gue bikinan bareng sama teman-teman gue. Jadi Ya tapi again maksudnya secara itu money ya gitu. Jadi kita bukan pengen buat tahu. Hmm. kita bagi-bagi kok, bagi-bagi kue gitu. Ya. Ih, itu Terus terkenal banget, elunya aja nggak tahu itu terkenal banget. Ih, kan kemana YouTube aja banyak, lu? YouTube kan banyak, gua nggak ini ya. Udah makanya gua tahu jadi sekarang kan, jadi bagus lah ini kafe. Ya nanti gua minta Agung nanti buat di situ. Ini Oke, mau open mic buat Akang Pepe yang lain, barangkali ada yang nanya nggak, Gi? ya silakan satu dua, Silakan. silakan kalau Ada ada yang yang mau mau komen open mic mungkin? ya. Iya. Mau ngobrol langsung sama Kang Agung atau ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada, karena Kang Agung udah overtime banget nih Sampai kok. ngobrol. Saya Nggak mainnya kerasa masih ya, lama nanti sejam habis maghrib. setengah. Sejam setengah loh Kang Sebenarnya Agung. kalau mau Luar bahas biasa. lebih itu yang terkait AI itu sih, Be. Oh, itu ya. Tapi kayaknya panjang lagi ntar. Enggak Iya kok, nanti simpel. cocokin nanti lu Ya, hostnya tapi gitu ya. kita bahas lagi nanti itu. Ya. Ada sesi lebih lanjutan lebih teknis lah ya. Ya nanti gue Itu minta menarik Agung soalnya, itu menarik yang juga Gi. host. Selain royalti, ya itu lumayan menarik itu. Ya. Nanti kita bikin part Habis lagi. ini Ogi masuk studio lagi nih, cover lah apalah gitu Gi. Kang Pras gimana Kang Pras? Wah, Bisa nggak? saya Bisa lah. kantoran sekarang Mas Agung. Masih bisa lah, Akang lah teriak-teriak mah, scream mah. Gaskeun lah. Yang kurang Adrian doang nih sama Iya. Iya ya. Iya. Pras juga kayaknya pengen diajak ke band lagi Iya. kayaknya. Iya. Oke. Adam ada ya Adam ya? Hah? Si Adam Perunggu. Ya nanti boleh nanti gua ini. Oke, terima kasih teman-teman. Agung, thank you banget waktunya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya obrolannya di channel YouTube-nya IKFEB ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir, terutama buat Agung. Nanti ini pasti bukan yang terakhir, kita akan bikin event lagi ya nanti sama Agung. Thank you banget, Gung.
Syuting. mungkin kita akhiri ini udah lebih dari waktu yang seharusnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Seru soalnya. Iya, nanti kita akan apa? Jangan lupa nanti malam ada sesi di kafe bercerita lagi Ya. bareng sama Sinchan ya. Udah masih ada nggak Sinchan? Ah, masih ada. Bro Sinchan, Siap, mau Bang. nelfon? Halo, Siap. Kak Agung. Nanti Lupa pas ngeliat di foto, ini kalem Agung mana ya? Asa beda rambutnya. Iya, dulu botak, dulu begini nih Iya, tuh. Sekarang begini keriting. iya masih ketemu ya? Mana Iya. gitu? masih ketemu lah. Masih masih sering nongkrong bareng sama Agung. Iya Iya, masih. di di saung-saung. Iya. Oke, nanti malam sesi sama Sinchan, jangan jangan lewatkan. Nanti kita ketemu lagi nanti malam. Thank you semuanya. Selamat sore, Selamat selamat sore. berakhir pekan. Nun Kang Ogi, nun Kang Agung.